kenapa kalau kita melihat tren pandemi ya semakin naik ya di beberapa kota semakin merah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Tentunya pada malam hari ini teman-teman ya eh, mungkin wilayah timur ya, sudah jam berapa ini? Setengah 10 ya. Wilayah tengah sudah setengah 9 luar biasa. Nah, ya saya appreciate buat teman-teman semuanya yang pada kesempatan malam hari ini bisa join, bisa gabung dengan kami untuk sharing knowledge ya. Jadi apa yang akan saya sampaikan nanti ya, saya akan berbagi ilmu. Ya, bukan saya yang paling jago atau paling pinter ya. Saya akan coba bagi tentang sistem manajemen keselamatan pertambangan atau SMKP yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari PSK 3 UAD sebelumnya, sehingga teman-teman pada malam hari ini untuk mengikutinya ya. Nantinya seperti yang sampaikan Mbak Muti kurang lebih 2 jam. Coba nanti semoga tidak ada masalah ya, lancar. Meskipun di tempat saya cukup sekarang hujan ya, hujan belum deras. Nah, biasanya hambatan kita Zoom itu adalah sinyal. Sinyal itu karena cuaca, karena hujan ya, karena apapun ya. Kalau paket saya sudah beli Pak, paket sudah beli. Tapi kalau kadang hujan, nah ya kan kalau hujan gimana lagi ya. Nanti Mas Zakaria juga jangan naik pohon nanti ya, nyari sinyal naik pohon. Kemudian Pas Gideon naik genteng gitu ya. Kemudian nanti teman-teman naik tower manapun ya jangan ya. Karena kita training K3 ya harus safety dulu selamat. Nah, oke sebelum dimulai seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang, saya ingin kenalan dan mohon dibantu Mbak Muti untuk enable sharing screen-nya, masih belum dibuka. Sudah, Bapak. Oke, terima kasih. Sebentar kita tunggu ya teman-teman yang pakai handphone ya, mohon ditunggu, mohon bersabar, ini ujian ya teman-teman ya. Jadi kadang kalau yang pakai handphone itu belum langsung muncul ya. Jadi jangan, Pak belum muncul Pak. Nah ini belum saya apa-apain, tenang aja. Nanti pasti untuk materi saya akan bikin jadi PDF biar teman-teman nanti yang pakai handphone ngelutnya ini ya ringan. Kalau pakai ini PPTI kadang susah ya. Ini untuk perkenalan aja PPTI 1 aja. Ya, training online pada malam hari ini adalah tentang sistem manajemen keselamatan pertambangan ya. Berikut, nah mungkin teman-teman sudah ada yang pernah gabung dengan PSK 3 UAD ya, atau pernah ngikuti training saya gitu ya, atau pernah lihat saya jualan obat di pasar mungkin loh. Ya Pak Wan kayaknya yang jualan obat di pasar itu ya. Nah, jadi pada kesempatan malam hari ini ya, nama lengkap saya Widianto Kurniawan ya. Jadi panggil aja Wawan yang pendek nih, nama pendek atau Kurniawan boleh ya. Berikut nomor handphone saya Pak. Jadi teman-teman yang ingin konsultasi mengenai K3 baik secara ya K3 pertambangan, K3 umum ya maupun K3 migas boleh silakan nanti sharing dengan saya ya. Gratis Pak, tidak dipungut biaya 24 jam. Nah, ya, yang penting pada saat saya nggak ngajar atau saya nggak ada pegang HP ya. Jadi nanti saya akan balas ya di WA saja nggak apa-apa, ada WA-nya ya 081328080333 silakan. Selama itu tentang K3 boleh, jangan tentang cari jodoh ya hubungi saya gitu kan. Ilmu hitam nyari saya ya. Nagih hutang nyari saya jangan ya. Jadi yang tentang K3 saja ya teman-teman boleh ya. K3 secara di kehidupan sehari-hari juga boleh ya. Pak, saya mau pengen jadi safety officer, Pak. Pak, saya ingin jadi petugas K3. Gimana kiat-kiatnya? Silakan. Nanti bisa koordinasi dengan saya, komunikatif dengan saya. Kemudian ada suara masuk dari Pak Ramadeni ya. Mungkin dibantu Mbak Muti atau Mbak Widya ya untuk mute teman-teman yang lagi join mungkin. Nah, kita sambung lagi ya. Kemudian beberapa sertifikat yang saya dapatkan baik dari SDM maupun Dinas Tenaga Kerja dan di beberapa perusahaan yang pernah saya ikuti ya, kurang lebih selama 13 tahun ini saya aktif di dunia K3 ya, dan paling lama memang di pertambangan. Nah, di beberapa tahun ini ya kami juga menjadi trainer untuk bidang K3 umum dan K3 pertambangan. Oke, saya rasa itu sebagai perkenalan biar teman-teman nanti lebih cepat ya waktunya ya apa yang akan kita bahas ke depan. Silahkan Pak, nanti ya sistemnya teman-teman yang saya tadi ingatkan ya, karena kita sering training K3, pastikan tindakan nyaman ya, jangan sambil berkendara. Saya sering melihat teman-teman Zoom sambil berkendara, hati-hati ya. Lebih baik tinggalkan Zoom ini, nanti kalau sudah parkir ya di tempat aman baru join lagi ya. Kalau menjadi penumpang passengers nggak apa-apa ya. Jangan sambil berkendara, jangan sambil olahraga. Waktu itu pernah Pak ya, handphonenya dilihat sambil futsal Pak, nah, kan jadi nggak didengarin. Nanti kalau ketendang handphonenya pecah kan sayang ya. Atau teman-teman sambil olahraga ya, sambil badminton atau sambil apa. Nah hati-hati ya, kalau sambil catur aja nanti masih bisa ya, tetapi fokusnya akan susah. Nah kemudian yang kedua, kondisinya pastikan teman-teman colokan kabelnya ya,
di bawah kaki, atau kalau minum pakai botol yang ada tutupnya, yang kencang nutupnya. Kalau pakai kopi agak jauh Pak, jangan sampai kesenggol tumpah. Nah, kena colokan listrik Bapak kesetrum bahaya, atau mungkin kena laptop, kena handphone jadi rusak. Nah, ini menjadikan kerusakan harta benda ya. Itu yang saya ingatkan untuk teman-teman ya, saya wajib memberikan safety induction pada kesempatan malam ini, dan pastikan teman-teman eh, memposisikan diri yang efektif mungkin ya, seergonomis mungkin ya. Jangan sampai nanti 2 jam kemudian matanya sakit ya, lehernya pegelinu ya kan. Kemudian kesemutan karena sambil jongkok gitu ya, jangan sambil jongkok ya. Sambil duduk dan diatur ya, silakan teman-teman. Kemudian untuk sesi diskusi tanya jawab, silakan teman-teman nanti saya akan adakan waktu khusus untuk sesi diskusi. Jadi tidak perlu menyela di tengah jalan. Ya. Kalau ada pertanyaan tentang satu tema yang sudah dilewati, tolong dicatat dulu di note. Kemudian nanti tuliskan di fitur chat, boleh Pak ya, fitur chat ya. Atau mau lewat open mic boleh langsung ya. Seperti sudah ada Mas Aziz Rizot, oh males buka laptop Pak, oh ya nggak apa-apa nanti males dibuka. Kalau handphone sama dompet mesti nggak males buka ya. Kalau laptop males. Nah, jadi silakan nanti dikondisikan teman-teman ya, tuliskan di fitur chat boleh, atau open mic pada saat akhir sesi tidak masalah. Oke, saya rasa itu sebagai awal untuk kita webinar pada kesempatan malam hari ini. Kemudian saya akan menyampaikan materinya, sebentar ditunggu. Saya sudah bentuk dalam PDF. Ya, Mbak Muti, Mbak Widya sudah muncul di situ? Sudah, Pak. Oke ya, mungkin teman-teman yang pakai handphone disesuaikan dulu. Mungkin masih loading, nggak apa-apa ya, kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, mungkin sudah saya rasa yang pakai handphone. Nah, sistem manajemen keselamatan pertambangan ya, atau biasa teman-teman kalau yang sudah kerja di tambang atau sudah mengerti tentang sebuah sistem keselamatan yang ada di pertambangan, orang sering sebut sistem manajemen keselamatan pertambangan ya. Ada di konstruksi, sistem manajemen konstruksi, di kesehatan SMKK, sistem manajemen keselamatan kesehatan. Nah, ya kan. Kemudian ada SMK 3, beda lagi ya. SMK 3 itu PP 50 2012 ya. Itu keselamatan nasional secara umum. Kalau ini adalah ruang lingkupnya di pertambangan. Ya, ingat pertambangan ya. Nah, untuk migas nanti mungkin akan muncul ya. Nah, di kesempatan ini ya, apa yang akan saya bahas nanti tentang peraturan ya, yang sudah disampaikan oleh Bapak-bapak yang ada di pemerintahan SDM. Ya, beliau sudah memfasilitasi kita dengan sangat mudah. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang K3 pertambangan melalui sdm.go.id itu banyak, Pak. Ada aturan ya, kemudian ada standar ya yang disampaikan di sana ya. Jadi beliau-beliau yang sudah ada di pemerintahan ini memfasilitasi kita supaya pada saat kita kerja di pertambangan atau melakukan usaha pertambangan itu memang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik ya. Jadi good mining practice-nya adalah sudah disampaikan. Jadi ada aturannya. Semua pakai aturan ya. Nah, kalau bicara tentang keselamatan di pertambangan, tadi saya bilang ya, PP 50 2012 tentang keselamatan kerja nasional. Ya. Bicara di pertambangan ada beberapa yang menjadi aturan yang kita ikuti, Pak. Ya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 170, Pak. Nah, ini adalah undang-undang tentang K3 nasional. Ya. Lahir pada tanggal lahirnya ya, disahkan bahasanya kalau undang-undang ya, tanggal 12 Januari tahun 1970. Maka teman-teman setiap tanggal 12 Januari diperingati sebagai bulan K3 nasional. Ya, sampai dengan 12 Februari ada yang 1 bulan penuh, ya. Nah, ini sebagai landasan ya secara nasional ya. Untuk K3 apapun pakai ini, Pak. Ya, Undang-Undang Nomor 1 1970, mulai dari logo warna hijau itu dari situ. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dulu sebelumnya Nomor 4 2009 ya. Nanti juga kita bahas sedikit. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang tenaga kerja ya. Kemudian di bawah undang-undang ada peraturan pemerintah atau PP Nomor 1973 tentang bagaimana mengatur ya dan pengawasan terhadap K3 di bidang tambang. Bahkan PP Nomor 55 2010 ini, nah ini tentang bagaimana membina ya, tadi Binwas, pembinaan dan pengawasan tentang mengelola usaha pertambangan mineral dan batu bara. Jadi
Kalau bicara undang-undang, nah ini kita gariskan seperti ini ya nanti ya. Undang-undang ya nomor 1 PP, kemudian nanti ada peraturan menteri, permen, ada Kepmen, ada Pergub, gubernur, bahkan Perbu, bupati, ya sampai wali kota nanti ada ya daerah. Kemudian secara umum sekarang kita pakai dua peraturan nih ya secara pelaksanaannya, yaitu bagaimana kita menambang ya kita menambang supaya cara kita menambang itu benar ya. Pak, memang menambang itu ada yang benar? Oh, ada. Itu disyariatkan, disyaratkan ya di Permen 26 2018 itu diajarkan bagaimana menambang yang baik dan pengawasannya. Tetapi tidak di situ saja, Pak. Untuk menambang yang baik gimana? Ada pedomannya. Untuk pedoman menambang yang baik ya, yaitu Kepmen atau Keputusan Menteri SDM 1827K ya di 2018 ya. Tentang pedoman pelaksanaan kaidah menambang yang baik. Nah, ini adalah Kemen yang nanti kita akan bedah di sini di lampiran 4 ya, ada tentang SMKP. Tidak situ saja ya, ada juga tentang SDM nomor 7 2020 ya. SDM 1806 tentang apa saja yang kita bahas ini ya. Jadi ada Kepdirjen Minerba 308, 309, 185 ya. Ini tentang apa saja nih akan kita perjelas dari diagram berikut ini. Nah, kalau kita lihat ya secara hierarki, kalau tadi kan penjelasannya ya. Jadi seperti kita tahu ya, teman-teman. Kalau bicara peraturan perundangan tertinggi di Indonesia ya ini. Belum tidak akan tergantikan ya, karena ini memang lambang kemerdekaan Republik Indonesia UUD 1945. Ya. Kalau kamu tentang keselamatan ya pasal 27 di ayat 2, pasal 33 di ayat 2 dan 3. Yang sebentar. Suara masuk. Oke, sudah kondisi lagi ya, kita lanjut. Kemudian di bawah undang-undang ada ya Undang-Undang UUD 1945, ada Undang-Undang Keselamatan Kerja tadi sudah kita sampaikan. Undang-Undang Tenaga Kerjaan ada, sudah kita sampaikan. Undang-Undang Minerba itu nomor 4 2009 dan di pasal 96 dan 141 serta di Undang-Undang nomor 3 di 2020 ya. Nah, nanti dalam penerapan SMK 3 tadi PP 50 ya, dalam pengawasan dan pembinaan dan pengawasan ada PP 55 2010 turun. Nanti di sini ada Permen SDM, Pak. Tadi 26 bagaimana tentang menambang yang baik, dan SDM nomor 7 ini tentang ya disebutkan wilayah perizinan bahkan laporan kegiatan usaha menambang itu seperti apa. Ada. Teman-teman ketik ini di Mbah Google ya. Ketik download.pdf ada. Ya. Jadi nanti seperti itu ya. Dipermudah sekali oleh Bapak-bapak yang ada di kementerian. Kemudian KNSDM di sini ya 1806 tadi tentang RKAP ya, rencana ya keselamatan anggaran belanja dan pelaporannya, dan juga SDM 1827 tadi tentang pedomannya. Nah, ada Kepdirjen 308, 309 ya tentang PO, PT, pengawas operasional, pengawas teknis ya. Kemudian tentang bahan peledak ya. Dan juga ya pada malam harinya akan saya sampaikan adalah ini petunjuk teknis dalam kita melaksanakan SMKP ya, ini Kepdirjen 185 ya di 2019 tentang keselamatan pertambangan dan sistem manajemen keselamatan pertambangan khususnya di mineral dan batu bara. Nah, ini kita pakai ini ya. Ini di download ada cukup besar karena bentuknya JPEG juga ya, ada seperti itu. Ini ya kalau bicara tentang perundangan ya di pertambangan kita pakai ini ya. Kemudian selanjutnya adalah penegasan ya dari Permen 1826 2008 dan 1827 ini ya. Nanti adalah mengenai keputusan Kepdirjen di sini ya. Mineral dan batu bara di 185 ya. Sebentar saya di Pak Jumati share screen rupanya. Oke, sebentar ya Pak Jumati ya. Saya dulu. Oke. Kita ulang lagi. Halo Pak, saya baru gabung, gimana Pak? Silakan, nggak apa-apa. Ya, nggak absen gitu atau apa? Nanti silakan langsung dikondisikan ya. Kita nanti ada penjelasannya. Iya. Kemudian untuk peraturan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, ini kan tadi ya penjelasannya ya. Jadi kita tentang Kepdirjen ini jelas Pak. Nanti teman-teman mau petunjuk teknis tentang pelaksanaan keselamatan seperti apa ya. Kemudian bagaimana menilai dan melaporkan ini juga ada ya, nanti jelas. Nah, peraturan nomor 26 2018 ini di pasal 18 disebutkan ya. Teman-teman tentunya ya, kalau teman-teman megang punya Pak, saya punya tambang, Pak. Silakan
Ya. Pak, saya buka IUPK, Pak, saya punya IPR, Pak, saya punya IUJP. Ya, ini tetap semua wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan. Wajib. Nah, dalam hal ini, SMKP yang akan kita bahas ada 7 elemen. Ya, jadi kalau SMK 3 itu ada 12 bab, ya, 12 elemen, ya, 12 bab, ya, dari 1 sampai 12, sedangkan SMKP itu ada 7. Ya, nanti di ISO ada, di OSAS ada, ya, itu beda-beda. Nah, untuk SMKP ada 7. Nanti kita akan bahas ya dari A sampai dengan G, ya, meskipun secara singkat kuliahnya saja, setidaknya memberikan gambaran buat teman-teman, ya, untuk memahami SMKP. Nanti kalau mau lebih jelasnya training ke bawah di PPSDM, di SDM ada. Nah, training tentang SMKP, kemudian audit SMKP, ya, ini di kementerian di ESDM sana. Nah, jadi di situ dibahas harus punya kebijakan perusahaan, perencanaan, ya, organisasi, ya, sampai dengan meninjau dan meningkatkan kinerjanya. Nanti seperti apa? Sedikit kita akan bahas. Kemudian di pasal 18 masih di poin 3 disampaikan, setiap perusahaan yang melaksanakan sistem manajemen keselamatan pertambangan, maka, ya, wajib melakukan audit internal. Minimal apa? 1 kali dalam setahun. Ya. Dan juga nanti ada audit eksternal. Ya, audit eksternal juga sama dilakukan oleh siapa, ya? Jadi lembaga yang ditunjuk oleh Dirjen, ya, Direktur Jenderal yang secara sah, ya, mendaftarkan sebagai IUJP bidang evaluasi khusus SMKP. Ya, nanti ada, ya, aturannya juga ada dijelaskan di situ. Kemudian di lampiran 4 yang saya jelaskan di awal tadi, ya, bahwa di 1827, ya, nanti kita khususnya di lampiran 4, ya. Jadi ini teman-teman, ya, 7 Mei 2018, ya, Kepmen ini, ya, disahkan. Jadi di situ tentang bagaimana penerapan, ya, sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batu bara, ya. Ruang lingkupnya sebenarnya ada 2 bicara ruang lingkup SMKP. Ya. Kalau bicara ruang lingkup SMKP, yang pertama K3, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan KO. KO itu bukan knockout, ya, beda kayak tinju, ya. Keselamatan operasi, KO. 2 ini. Nah, nanti kita jelaskan satu-satu. Kita akan bahas dulu SMKP Minerba. Pak, dari tadi bilang SMKP apa, Pak? Saya belum paham. Ya. Jadi yang namanya sistem manajemen, ya, SMKP itu sistem manajemen banyak, ya, di perusahaan, ya. Bicara sistem manajemen ada manajemen finance, ya. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia, HRD, manajemen maintenance, engineering, semua punya manajemen. Ya, salah satu adalah manajemen keselamatan. Jadi secara keseluruhan ini dalam rangka apa? Mengendalikan risiko. Nah, dalam mengendalikan risiko ini, maka akan, ya, membongkar, ya. Ya, dalam mengendalikan risiko kan banyak, ya. Jadi yang harus dipelajari, ya, pertama keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri di pekerjaannya, dan keselamatan operasional. Ya, ini, ya, mengenai ruang lingkup SMKP Minerba. Kemudian dijelaskan apa sih, Pak, K3 pertambangan. Jadi kalau bicara K3 pertambangan ini lebih kepada ini, teman-teman, kuncinya, ya. Dia lebih kepada pekerja tambang. Ya, jadi segala kegiatan untuk menjamin melindungi pekerja tambang supaya selamat dan sehat. Ya. Nah, melalui apa? Ya, mengelola keselamatan kerja tenaga kerja, mengelola kesehatan kerja karyawan, mengelola lingkungan kerja karyawan, dan membuat sebuah sistem manajemen tentang K3-nya itu yang ada di perusahaan itu, ya. Jadi seperti itu. Sedangkan bicara keselamatan operasional, ya, ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang ini supaya aman, efisien, dan produktif tentunya. Jadi bicara operasional tambang, ya, ya, aman, efisien, dan produktif. Nah, upayanya apa saja? Banyak, Pak. Kalau bicara keselamatan operasional, ya, tentang bagaimana memelihara, bagaimana merawat, ya, sarana, prasarana, instalasi, dan alat tambang, ya, mengamankan instalasi kelayak, sarana prasarana layak atau tidak, ya. Kemudian, nah, ini kompetensi tenaga teknik. Teman-teman pada malam hari ini, ya, sudah ini, kemudian nanti ikut secara resminya, ya, di SDM, ya, kompetensi tenaga teknik. Teman-teman mungkin nanti ada sertifikasi K3 pertambangan, ada POP, pengawas operasional pertama, POM, pengawas operasional media, POU, pengawas operasional utama. Dan diajarkan juga tentang bagaimana membuat sebuah laporan daripada
mengkaji tentang ilmu di K3 pertambangan. Kemudian bentar, Pak Muhammad Syarul Umam. Oke, sudah oke. Nah, sistem manajemen keselamatan mineral dan batu bara tadi ya diterapkan oleh siapa saja. Jadi teman-teman kalau merasa masuk di sini, Pak saya kerja di IUP, ya sudah pelajari ya. Pak saya di IUPK, ya sudah ikut. Pak saya di IU produksi, Pak saya di ini, Pak saya di perusahaan jasa pertambangan IUJP kontraktor, ya, ya harus melakukan ya. Jadi diatur dalam pasal di sini, setiap pemegang IUPK, eksplorasi bahkan operasi produksi dan IUJP wajib melaksanakan SMKP. Nah, inilah SMKP yang nanti kita akan pelajari, ada 7 elemen. Jadi elemen yang pertama ya, bicara elemen yang pertama ada kebijakan, Pak. Ada perencanaan, personel, nah, implementasi nanti kita akan jelaskan. Yang mana ini semua untuk melaksanakan K3 pertambangan dan juga KU, keselamatan operasional di pertambangan. Elemen 1 apa yang akan dibahas? Ya. Jadi kalau bicara elemen 1 ini mulai dari bagaimana kita menyusun kebijakan. Ya. Awal nih, menyusun dulu nih. Kemudian mengetahui isinya, ya. Kemudian menetapkan itu nanti. Kemudian mengkomunikasikan. Jadi kebijakan itu kayak ini Pak, visi misi. Isinya banyak, nanti kita jelaskan. Kayak teman-teman jadi usaha base ya gitu kan. Yuk jurusan Rawamangun ya, Jogja Surabaya Jakarta, kan harus selalu disampaikan ya. Itu mengkomunikasikan visi misi tujuan sama. Ya. Kebijakan sebuah perusahaan harus dikomunikasikan ke siapa? Setiap tenaga kerja atau karyawan yang ada di perusahaannya, supaya apa? Mendukung untuk pelaksanaan visi misi tersebut. Terakhir kita tinjau. Nah, seperti apa ya? Yang pertama dalam menyusun kebijakan. Dalam menyusun teman-teman pastinya paham ya. Teman-teman kan punya kebijakan sendiri ya pribadi. Pak, kebijakan saya nanti kalau sudah lulus kuliah saya akan kerja dulu 5 tahun baru nikah. Itu kebijakan ya. Ya, Pak, saya ingin menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat. Pak, saya pokoknya ingin mapan dulu baru nikah. Nah, itu kebijakan. Nanti visinya itu, misinya apa untuk melakukan itu semua. Nah, maka perlu menyusun kebijakan. Nah, kebijakan ini tidak kemudian kita menyusun untuk asal kita mimpi kemudian pagi menjadi kebijakan, bukan. Ya, di sebuah perusahaan harus melakukan proses tahapan dalam menentukan kebijakan. Ya, karena ini harus mempertimbangkan ya tinjauan awal dan masukan dari para pekerja. Ya, jadi harus memperhatikan. Sebentar, ada coret-coret ini. Kita hapus dulu ya. Nah, kita ulang lagi. Jadi kebijakan itu tinjauan awal apa yang dilihat. Jadi yang pertama, ketika perusahaan itu ingin melakukan atau membuat sebuah kebijakan, coba bercermin, berkaca tentang meninjau risiko yang ada di perusahaannya apa saja, risiko keselamatan. Ya, dilihat, diidentifikasi dari pekerja, ya, dari jenis pekerjaan, dari sumber alat, dari lingkungan, dari metode kerja. Nah, dari ada 4M1E ya, man, method, material, mesin, E-nya environment, itu adalah sebagai sumber bahaya. Ini sebagai bahan yang akan kita tinjau. Kemudian kita bandingkan. Nah, pada saat membandingkan ini, bandingkan tentunya sektor lain yang lebih baik, Pak. Ya, kita boleh mengambil ya beberapa mungkin rekan kerja kita ya, rekanan kita atau kontraktor lain atau perusahaan lain atau site lain yang masih dalam satu induk manajemen, cuman berbeda lokasi tapi lebih bonafit, mungkin yang udah lama, lebih settle, boleh ya dengan sektor yang lebih baik. Kemudian menilai efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan, artinya SDM-nya. Kemudian yang kedua, setelah melakukan desain awal tadi, melibatkan pekerja. Bahasanya adalah ikut ya, atau masukan dari serikat pekerja itu ditampung. Tidak hanya ditampung, tapi nanti dimasukkan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan. Itu yang baik ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, isinya Pak. Isinya itu apa ya? Kalau isi kebijakan tentunya tadi saya jelaskan ada visi, kemudian misi, dan tujuan khusus terkait keselamatan pertambangan atau KP. Nah, komitmennya tentunya ya untuk adanya peningkatan berkelanjutan untuk mencegah kecelakaan tersebut. Masuk PAK, penyakit akibat kerjanya ya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja ya, kejadian berbahaya. Nah, untuk menciptakan kegiatan operasional tambang. Kemudian juga mematuhi peraturan perundang-undangan ya di bidang keselamatan pertambangan.
dengan melibatkan pekerja, Pak. Jadi dalam membuat kebijakan ya tadi ingat ya harus ada peningkatan berkelanjutan untuk mencegah kecelakaan ya, kemudian mematuhi segala peraturan perundang-undangan, kemudian juga melibatkan pekerja ya dalam mengelola keselamatan itu sendiri. Jadi bukan kewajiban manajemen saja, ya, tapi memang harus lingkup dari pekerjanya. Kemudian kalau sudah punya kebijakan tadi ditetapkan itu dalam hal ini tertulis ya, tertanggal, jadi ditulis ya, ditulis jangan diangan-angan dimimpikan, ditanggali, tertanggal, disahkan di tanda tangan itu ya oleh pimpinan tertinggi pemegang izin usaha pertama atau UJB ya. Dan tentunya sifatnya dinamis Pak, bukan statis. Kemudian kalau punya kebijakan nggak bisa berubah kan, selalu ada perubahan kebijakan. Sekarang COVID banyak ya kebijakan yang berubah dari standar awal sebelum masa pandemi atau COVID ada. Nah, jadi menyesuaikan perubahan yang ada. Ya ini namanya dinamis. Kemudian kalau sudah disahkan tadi ya, ditetapkan, dikomunikasikan. Ya, dikomunikasikan itu dijelaskan ya kepada semua pekerja Pak. Jadi kalau punya tujuan visi misi itu jelaskan biar orang tahu. Misalnya mohon maaf, kita pengen cari jodoh Pak, saya cari kriteria yang sudah bekerja, ya sudah mapan, punya rumah, mobil belum ada nggak apa-apa, yang penting ada motor. Nah itu salah satu harus disampaikan biar orang tahu. Ya orang berdagang ya menawarkan ya kan sama. Ya supaya visinya apa, dagangannya laku maka ditawarkan, disampaikan ke orang. 1.003, 2.000 dapat 1. Nah, misalnya itu salah satunya. Sama, kebijakan perusahaan supaya bisa dilaksanakan oleh semua karyawan disampaikan. Tentunya menggunakan bahasa yang dapat dipahami, bahasa Indonesia di tempat kita. Ya, pernah ya perusahaan itu karena mungkin supaya go internasional bahasa Inggris, tapi malah pekerjanya nggak tahu semua, Pak. Ya. Akhirnya yang bagus ya bilingual. Ada pekerjaannya asing ya, mau asing pakai bahasa Inggris ya. Di Indonesia pakai bahasa Indonesia supaya mudah dipahami. Kemudian menggunakan media ya, boleh papan pengumuman, brosur ya, apa langsung ya verbal sampaikan atau briefing ya. Atau media lain yang semua efektif boleh. Mau pakai grup WA Pak boleh. Yang penting efektif kok yang diminta itu, orang paham. Dicek, dites juga tak tahu ya. Jadi nanti ada dicek juga ya di lapangan itu. Benar nggak disampaikan? Benar Pak. Coba saya tes karyawan di sini. Tahu nggak visi misinya? Kemudian dilakukan evaluasi tadi ya, pemahaman. Jadi kita cek ya karyawan itu paham nggak dengan kebijakan yang sudah disampaikan tadi. Kemudian di 1.5 adalah kebijakan itu juga ditinjau. Yang mana peninjauan ini dilakukan secara berkala ya oleh manajemen. Biasanya minimal 1 tahun sekali ya, atau jika terjadi perubahan di dalam ya, atau internal perusahaan, misalnya Pak dalam 1 tahun presiden direkturnya itu resign 3 kali Pak, jadi kita ganti 3 kali ya, bisa jadi karena ada perubahan yang terjadi di dalam internal, sehingga ada masukan dari mungkin presiden yang baru ya. Sehingga perubahan terjadi pada kebijakan. Kemudian apa, perubahan dari luar misalnya eksternal, biasanya terkait dengan undang-undang. Dulu zaman saya 2008, 2009 di tambang kita pakai Kemen 55K Pak. Ya. Setelah 2018 dengan Kemen 1827 tadi. Nah itu ya tadi tinjauan kebijakan ada 2 ya, dari internal maupun eksternal ini bisa berubah ya, ditinjau pada saat terjadi perubahan baik dari internal maupun dari eksternal. Kemudian masuk di elemen 2 ya, elemen 2 itu tentang perencanaan. Di dalam perencanaan SMKP ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi. Yang pertama, ditelaah Pak di awal, penilaian awal. Ya. Kemudian manajemen resikonya ya. Jadi ada IBPR, identifikasi bahaya dan penilaian resikonya, hierarkisi ya. Ya, manajemen resiko dilakukan ya untuk mungkin kelengkapan AMDAL juga. Kemudian identifikasi terhadap ketentuan peraturan perundangan ya. Sampai dengan sasaran programnya ditetapkan ya, rencana kerja ya, bahkan anggaran keselamatan pertambangan juga harus direncanakan Pak ya. Nah, dalam perencanaan tadi ya, yang pertama penelaahan awal. Nah, Pak, penelaahan awal itu apa yang dilakukan? Jadi
hasil proses penelahan awal ini ya nanti mencakup apa? Yang pertama adalah sistematika ya. Jadi bisnis proses dan interaksi proses yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri apa? Ya. Nah, kemudian juga disesuaikan ya dengan ketentuan peraturan undang-undang dan standar. Ya. Jadi penelahan awal itu ya tadi saya jelasin kayak kita bercermin atau berkaca ya. Kemudian dari penelahan awal ini kita tinjau ya terhadap kebijakan keselamatan di pertambangan ya. Ada nggak yang bicara tentang kebijakan keselamatan pertambangan? Ya. Kemudian dalam penelahan awal ya ada pengaturan baru. Jadi penelahan awal itu ya teman-teman ya, ini dilakukan ya bercermin, bahasanya itu teman-teman bercermin lah, berkaca untuk melihat diri pribadi ya. Itu adalah untuk menggambarkan tingkat pencapaian kinerja K3 yang ada di perusahaan. Ya. Jadi perusahaan itu pengen ngerti, saya itu kekuatannya ada di mana sih? Ya. Apakah saya masuk tingkat dasar? Ya, tingkat dasar ya, artinya tingkat dasar itu dalam angka 1 ya, artinya sistem ada, tapi hanya pemenuhan regulasi Pak, hanya pemenuhan. Atau implementasi ini dilakukan pada saat ada kegiatan pengawasan. Ya. Kemudian tingkat reaktif, ya, tingkat reaktif ini ya, ini tadi tingkat dasar, tingkat reaktif itu gini Pak, bekerja kan ada insiden baru ada cara dibuat sistem kerjanya, ya, tidak ada proaktifnya. Kemudian dia hanya fokus pada sebuah masalah atau kejadian, ini namanya tingkat reaktif. Dan biasanya kalaupun sudah dilakukan investigasi atau penyelidikan kecelakaan, ini hanya fokus pada apa? Human. Ya. Jadi kesalahan manusia. Padahal seperti kita tahu ya, kalau bicara penyebab kecelakaan kan ada tindakan tidak aman, kondisi sebagai penyebab langsung, dan ada penyebab dasar nanti faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Jadi luas, tidak hanya kesalahan daripada manusia, human error. Kemudian tingkat rencana. Ya, 3. Tingkat rencana itu gini. Sistem sudah ada direncanakan, tapi fokusnya hanya untuk menurunkan angka kecelakaan dan PHK. Dan fokusnya hanya program K3 itu. Sedangkan tingkat proaktif ya sudah mulai ada sasaran dan target nih. Nah, dari target itu sudah dijalankan dan ada pemenuhan kebutuhannya. Nah, paling bagus ya tingkat resilient, yang mana sudah ada behavior safety-nya, BBS-nya. Jadi pekerja maupun manajemen itu sudah apa ya? Bicara K3 itu sudah membudaya. Ya. Jadi sudah menjadi kebutuhan. Bukan lagi pemenuhan terhadap peraturan. Ya, seperti itu. Kemudian manajemen risiko ya, bicara setelah penanganan awal kan melakukan manajemen risiko. Nah, proses manajemen risiko ini ada 5 kegiatan ya. Yang pertama, untuk melakukan manajemen risiko itu dengan melakukan komunikasi dan konsultasi. Ya. Jadi apa? Nanti kita bahas sampai dengan pemantauan dan peninjauan. Nah, ini ya cara bagian komunikasi dan konsultasi, menetapkan konteks, mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko sampai dengan memantau. Ini saling terkait, Pak, saling terhubung. Nah, seperti apa? Jadi gini. Yang pertama komunikasi dan konsultasi. Komunikasi yang dimaksud di sini adalah kita melibatkan para pemangku kepentingan ya di manajemen, baik internal maupun eksternal yang terkait. Serta dilakukan tahap ya dalam proses manajemen risiko. Jadi melalui tetap ya mengembangkan sebuah rencana ini untuk kita mencoba berkomunikasi dan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan ya. Kemudian menetapkan konteks risiko. Dalam menetapkan konteks risiko ya, jadi resikonya apa saja ya, konteksnya, bahayanya apa saja kan ya, dari mulai identifikasi ya. Nah, ini memantau batasan-batasan risiko yang dikelola. Jadi ruang lingkup proses manajemen kita itu sampai mana, bisnis kita itu di mana, Pak. Ya. Nanti ada faktor internal dan faktor eksternal dalam menentukan konteks risiko. Jadi gini, faktor internal ini kita harus mencakup misalnya kegiatan atau pekerjaan yang rutin, tidak rutin ya. Perubahan yang ada dari organisasi, ya, modifikasi dari sebuah proses manajemen fasilitas, ya, ketidakpatuhan terhadap rekomendasi yang ada sebelumnya, ya misalnya. Kemudian faktor personal pekerja, ya, desain, kelayakan sarana, kompetensi tenaga TNI dan laporan ini masuk dalam faktor internal. Sedangkan eksternal ya budaya eksternal ya politik, budaya, sosbud ya, secara nasional atau regional. Ya. Dan ini
banyak ya persepsi dan nilai-nilai dari pemangku kepentingan secara dari eksternal itu ada ya. Sampai kegiatan semua orang ya untuk masuk ke tempat kerja kita ya. Misalnya siapa saja ya. Fasilitas yang baru dibangun ya yang sifatnya eksternal di luar lokasi kerja misalnya. Ada rumah sakit Pak di samping pabrik. Nah, bisa jadi ya. Kemudian ada resiko yang lainnya seperti itu. Pak ada pabrik nuklir Pak. Wah, ini kita aman tapi pabriknya meledak bisa kena kita. Nah, itu resiko dari luar. Bahaya-bahaya yang teridentifikasi yang berasal dari luar, infrastruktur dari luar dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan bisnis proses kita. Ya, dari luar seperti apa? Kemudian manajemen risiko. Nah, untuk melakukan identifikasi bahaya tadi, maka kita sebagai manajemen, teman-teman ya, ini mengidentifikasi sumber-sumber bahaya. Ya, tadi sempat saya jelaskan ya, dalam mengidentifikasi bahaya ya, kita mengenal ada ya sumber bahaya 4M1E. Ya, kalau jenis bahayanya nanti ada banyak ya, fisika, biologi, kimia, ya, ergonomi ya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi semua sumber bahaya ya, yang dapat menimbulkan bahaya yang berpotensi menyebabkan resiko ya penyakit maupun kecelakaan maupun penyakit akibat kerja ya seperti itu. Kemudian setelah mengidentifikasi adalah menilai dan mengendalikan ya. Jadi ada ya IBPR identifikasi penilaian risiko ya IRADC dinilai Pak risikonya. Ya, nanti ada cara penilaiannya mungkin akan dijelaskan lebih jelas pada saat training-training mengenai manajemen risiko ya IBPR ya. Ada yang menggunakan tabel, ada yang menggunakan perkalian ya. Dan nanti dinilai bobotnya, ada pengendalian hierarki penilaian risikonya. Nah, jadi memperhatikan ruang lingkup ya, sifat dan metode yang digunakan ya. Kemudian cara-cara untuk melakukan identifikasi IBPR-nya seperti apa? Ini sesuai dengan standar yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian mengendalikan. Kalau sudah dinilai Pak, kan resiko ada tahapannya Pak. Resiko mungkin ada yang kritikal ya, ada ekstrim ya, ada kritikal ya, ada tingkatannya bisa ditoleransi. Nah, maka dilakukan pengendalian risiko sesuai dengan Kepmen di sini ya, di 224 ini tentang pengendalian dan pengendalian ada 4 tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah melalui tahap rekayasa. Nah, tahap rekayasa dijelaskan mungkin ada eliminasi, ya, substitusi dan isolasi. Ya. Kemudian Pak, kalau di tempat saya kok ada 5 ada 6 ya? Ya, jadi kalau yang disyaratkan di sini cukup 4 ya. Sebenarnya sama. Ya, hanya saja eliminasi, substitusi dan isolasi ini masuk jadi satu dalam tahapan satu rekayasa. Kalau teman-teman mungkin di perusahaan ada yang dipisah ya, eliminasi, substitusi, pemisahan, baru administrasi, praktek kerja dan APD. Kalau di sini masuk dalam rekayasa. Ya. Kemudian administrasi, termasuk rambu, rotasi pekerja ya, pembatasan jam kerja. Kemudian praktek kerja. Nah, praktek kerja ya, instruksi ya, SOP-nya seperti apa ya, pelatihan trainingnya seperti apa ya, sampai dengan alat pelindung diri yang ditentukan sesuai dengan bahaya dan nilai risiko kerja ini juga ditentukan. Kemudian setelah menilai melakukan pengendalian risiko dipantau Pak, ditinjau efektif atau enggak. Ya. Nah, tentunya untuk menetapkan cara dalam melakukan pemantauan ini harus ada ya, dengan mengkomunikasikan setiap hasil daripada pantauan IBPR tersebut ke karyawan ya, dan memastikan bahwa pengendalian risiko yang kita rencanakan itu memang sudah dilakukan dan efektif Pak. Ya. Dan dalam melakukan ya pemantauan terhadap IBPR atau peninjauan ini ya ini tidak ditentukan oleh lamanya waktu tapi ada beberapa kriteria. Yang pertama Pak kapan mereview HIRA? Sering menjadi pertanyaan ya. Pak kapan mereview HIRA? Ya. Pak kapan mengubah IBPR? Nah ini yang bagus ya ini Pak. Jadi melaksanakan pemantauan dan peninjauan ini ditinjau ya, belum tentu direvisi ya. Yang penting direview ya, ditinjau, review, pemantauan, dipantau. Ini berkala tuh ya bisa 1 tahun sekali ya, bisa per semester atau per bulan ya. Atau apabila terjadi kecelakaan ya, ada kecelakaan. Lihat HIRA-nya sudah ada tercakup enggak di situ pengendaliannya. Ada kejadian berbahaya ya. Kemudian terjadi akibat kegiatan ya, akibat penyakit tenaga kerja. Sekarang ada COVID. Nah, ini dilihat HIRA-nya. COVID harus masuk, HIRA harus ada nih sekarang ya di HIRA masing-masing di perusahaan. Atau terjadi perubahan peralatan atau instalasi atau kegiatan ya, proses atau bisnisnya atau ada proses kegiatan baru. Nah, ini juga harus diubah ya seperti itu. Kemudian melakukan identifikasi
terhadap kepatuhan undang-undang dari apa yang sudah kita petakan bahaya dan risikonya. Ini kita sesuaikan dengan undang-undang. Kita patuh nggak? Ya, jadi kita identifikasi apakah kita sebagai pemegang IUP atau IUJB ya ini mengidentifikasi kebutuhan perundangan yang ada untuk proses menambang. Nah, tadi undang-undang di depan sudah saya jelaskan banyak. Nah itu harus diikuti syarat-syarat itu. Bukan asal Bapak suka, nggak boleh. Ya. Kemudian juga menentukan kesesuaian ketentuan bahwa undang-undang ini spesifik terhadap sebuah proses, operasi atau kegiatannya dan dikaji, Pak. Ya, mana yang menimbulkan dampak ya, dan pengaruh terhadap proses, kegiatan ataupun fasilitas itu dikaji. Ya, dan jika terdapat perubahan maka harus dikaji ya seperti itu. Kemudian diidentifikasi dalam perundang-undangan tadi ya bahwa kita sebagai pemegang izin usaha pertambangan atau sebagai pengusaha ini membuat daftar ya. Jadi daftar yang pertama inventarisasi undang-undang yang kita ikuti jadikan kiblat itu apa saja misalnya peraturan undang-undang terkait ya nanti bukan saja nasional ya bisa nasional ya regional internasional juga boleh sampai dengan tingkat daerah lokal ya. Nah, ketentuan lain mengenai misalnya dokumen sarana prasarana sertifikat kompetensi tenaga kerja ya atau lisensi ya kemudian pengesahan yang lain ya atau izin kerja khusus ini juga harus menjadi persyaratan lain yang terkait dengan kepatuhan peraturan perundangan ya disesuaikan. Yang mana peraturan ini juga harus dikaji ulang Pak ya. Jadi siapa tahu kan nanti namanya peraturan ada yang tadi ya diregulasi disempurnakan maka harus dikaji ulang ya secara berkala diperbarui jika ada perubahan ya dari eksternal tadi ya. Dan tentunya mudah diakses oleh siapa saja yang diperbolehkan, ya termasuk tenaga kerja atau karyawan, ya oleh pemegang izin usaha pertambangan sampai dengan IUJB. Siapa saja IPR, ya yang dapat mengakses peraturan, ya perundangannya boleh, itu dipersilakan. Kemudian yang keempat adalah menetapkan tujuan, sasaran dan program. Jadi di situ ya disusun, ditetapkan ya tentang tujuan dan sasaran program K3 ya. Kemudian dalam menyusun tujuan dan sasaran tadi ya disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang terkait ya. Termasuk kebijakan ya, hasil manajemen resiko, kemudian evaluasi kinerjanya ya, hasil pemeriksaan terhadap kecelakaan sampai dengan ketersediaan daya ya. Sumber daya antara lain manusia, finansial ya, ataupun peralatan ya. Dan juga jangka waktu pelaksanaannya ini harus dipertimbangkan, Pak. Baru disusun tujuan dan sasaran atau program K3 yang mana nanti disahkan oleh Komite Keselamatan Pertambangan atau KKP. Ya harus disahkan. Kemudian rencana kerja dan anggaran biaya ya. Nah, membuat rencana kerja dan anggaran biaya ya di sini ya. Nanti kita sebagai pengusaha dalam hal ini pemegang izin usaha pertambangan ya. Ini punya rencana kerja dan anggaran biaya tahunan khusus di bidang keselamatan pertambangan yang nanti harus disetujui Pak dari Dirjen atas nama menteri ya. Dan juga ya khusus untuk IUJB di sini ya untuk memiliki rencana kerja dan anggaran biaya aspek ya pertambangan ini juga harus dengan persetujuan pemegang owner Pak izin usaha pertambangan IUP atau IUPK atau IUP produksi. Jadi mengajukan ya. Rencana kerja untuk mengajukan ya. Kemudian rencana kerja dan biaya keselamatan tadi ditetapkan. Ya, mungkin Pak menetapkan besarannya adalah satu skala prioritas sasaran dan program keselamatan pertambangan. Jadi tidak ada batasannya ya harus berapa M berapa ini, tetapi setidaknya skala prioritas dari program keselamatan pertambangan. Ya. Kemudian kebutuhan misalnya untuk perbaikan dan meningkatkan K3 yang berkelanjutan seperti apa ya, sampai dengan sesuai dengan pemenuhan dan peraturan undang-undang atau persyaratan lain yang terkait misalnya dituntut Pak ini harus punya SIO ini Pak harus kelas ini. Nah ini terkait dengan peraturan-peraturan yang lainnya seperti itu. Kemudian di elemen 3 tadi elemen 2. Nah, elemen 3 itu bicara tentang organisasi dan personel. Yang mana dalam organisasi ya kita bicara struktur organisasi, tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian nanti dijelaskan beberapa tentang apa sih KTT PJO ya, pengawas operasional ya. Bagian ketiga sampai komite keselamatan pertambangan ya, sampai komunikasi keselamatan, ya, menunjuk tim tanggap darurat dan partisipasinya seperti apa ya. Yang pertama menyusun
menetapkan struktur organisasi. Untuk struktur organisasi ini harus menggambarkan, Pak, di situ harus jelas menggambarkan di mana posisi KTT atau PTL berhubungan dengan PJO, pengawas operasional atau pengawas teknis ya, atau pengelola keselamatan pertambangan. Nah, ini harus jelas, Pak. Ya, kalau banyak ya berbagai macam struktur organisasi ya. Jadi dari head office nanti turun ke site ya, terintegrasi, Pak. Harus terintegrasi. Ya. Yang mana strukturnya nanti ya ditetapkan terintegrasi, Pak. Contohnya gini. Tadi ya, misalnya Pak di atas adalah head office ya, presiden direktur, ada beberapa divisi membidangi di beberapa ini, kemudian turun ke site ya, ke field lapangan. Nah, ini ada PJO, di bawah PJO ada bagian K3, ada bagian maintenance, bagian industri, nah, seperti itu. Nah, dalam menyusun ini tentunya menunjuk jajaran manajemen ini punya kompetensi Pak di bidangnya, harus sesuai. Ya. Kemudian dijelaskan Pak tugas dan wewenang dan tanggung jawabnya harus ada. Ya. Ya, yang ditunjuk ditetapkan itu harus tertulis ya, disahkan dan didokumentasikan ya, serta dikomunikasikan. Kemudian pimpinan dan dalam menyusun dan menetapkan struktur organisasi tadi ya harus menunjukkan komitmen. Misalnya gini Pak, kalau membuat struktur organisasi ini harus juga memastikan misalnya gemuk nih struktur organisasinya ya, sumber dayanya memadai ya, untuk meningkatkan sistem manajemen keselamatan pertambangan. Tugas, wewenang, tanggung jawab ya. Ini juga didokumentasikan secara tertulis. Ya. Kemudian memasukkan keselamatan pertambangan dalam tugas dan tanggung jawab pimpinan dan jajaran manajemen. Jadi ada dilengkapi di situ dan dikaji ulang Pak ya. Secara berkala juga struktur organisasi, bukan kemudian wah 5 tahun kalau struktur organisasi gitu terus nggak ada penambahan, nggak ada ini, padahal aplikasi di lapangan masih banyak kekurangan misalnya. Ya. Tugas, wewenang, tanggung jawab dan akuntabilitas ini harus secara berkala. Ya. Kemudian hal lain dijelaskan bagaimana menunjuk KTT dan PTL ya dalam struktur organisasi sini ya, tentang penunjukan KTT atau PTL, KTBT dan KKK kapal keru ya. KTT itu ya dilakukan oleh pimpinan ya, pimpinan dari izin usaha pertambangan tadi yang mana mendapatkan pengesahan dari KAIT ya. Boleh kepala dinas SDM atas nama KAIT. Ya. KTT atau PTL yang dituju tadi tentunya punya sertifikat kompetensi. Nanti ya kalau bicara KTT kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya. PTL ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Ya, paling tinggi kelas 1 ya. Nah, nanti kompetensinya mungkin harus pertama POP yang kelas 4 ya. Kelas 3 POM ya. Kelas 2, kelas 1 mungkin harus POU. Nah, seperti itu. Kemudian menunjuk KTBT bagi perusahaan yang melaksanakan penambangan underground. Nah, seperti itu. Nah, penunjukan ini dilakukan oleh KT, Pak, ya. Dalam hal kegiatan penambangan ini ya. Tetap yang menggunakan sistem jadi kalau tadi KTT ditunjuk oleh pemegang izin usaha pertambangan, Pak, ya, tetapi untuk KTBT ini dilakukan oleh KTT, Pak. Jadi nanti masih ada KTT, ya. KTT kan nanti merangkap ya, ada open pit di atas dan ada yang underground. Di underground nanti ada dibantu oleh KTBT. Ditunjuk ya, penunjukan dilakukan oleh KTT ya, dalam hal kegiatan menambang, ya. Kemudian disahkan sama oleh SDM atas nama KAIT tersebut ya, seperti itu. Kemudian kepala tambang bawah tanah yang ditunjuk tadi ya harus punya juga sertifikat ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah KKK atau kapal keruk atau ISAP. Teman-teman mungkin ya ada yang kerja di situ. Nah, ini dilakukan oleh KTT juga, Pak. Jadi dibantu misalnya. Memang tertinggi oleh ada tetap penunjukan dilakukan oleh KTT ya. Yang mana ya ini kualifikasi ini ditetapkan oleh KTT juga ya. Nanti KKK ini yang ditunjuk ya punya tugas memimpin, mengatur ya, bertanggung jawab tentang keselamatan baik orang maupun operasional kapal ya. Dan juga nanti KKK ini dibantu oleh yang disebut kalau di KTT kan ada pengawas operasional, pengawas teknik ya. Nanti KKK itu namanya kepala gilir kerja yang nanti akan ditunjuk oleh KTT. Ya, tentunya sesuai dengan kompetensinya. Kemudian yang selanjutnya adalah PJO. Ya. Nah, PJO di sini ya. Ini dilakukan oleh pimpinan pemegang perusahaan jasa pertambangan atau pemegang IUJB, Pak. Ya. Nanti juga harus disahkan oleh KTT atau PTL tadi ya, di mana kontraktor itu ngesup ya atau ikut ya.
nanti dinilai kompetensinya, komitmennya ya, atau syarat-syarat lain yang disyaratkan oleh KTT boleh ya. Tentunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, nanti ada ya tentang izin usaha pertambangan PJO itu harus seperti apa saja ya, atau menggunakan syarat tambahan tentang KTT seperti itu. Kemudian bagian K3 atau bagian safety. Nah, di bagian ketiga atau safety ini ya, punya ya, kalau orang safety ya, mungkin seperti saya ya. Jadi pertama saya kali terjun itu saya sebagai petugas K3 ya, safety officer ya. Kemudian sampai dengan ini ya, mengumpulkan data, mencatat kecelakaan ya, bidang training, dokumen sistem pernah ya, kemudian operasional tambang pernah, nah di maintenance pernah. Nah ini bagian K3 ini memang punya tugas dan tanggung jawab kompleks Pak. Ya, semua kegiatan yang ditambang kan ada resiko bahaya dan resikonya, maka di situ semua harus dikaji tentang K3-nya ya. Jadi dikumpulkan data, dianalisa dan dicatat ya. Kemudian data tadi ya dikumpulkan mengenai area dan kegiatan yang memerlukan pengawasan sampai dengan memberikan penerangan, artinya ya diskusi-diskusi, ceramah-ceramah, safety talk, ya, membentuk tim penyelamat tambang atau tim rescue, ya, menyusun statistik kecelakaan, bahkan jika ada keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan ada kecelakaan, maka dilakukan investigasi ya sebagai fasilitator. Untuk bagian keselamatan operasional ya, ini tugasnya jelas ya. Kalau tadi bagian K3 itu mengenai pekerja di orangnya. Untuk keselamatan operasional ya bagaimana sama, tapi hanya bidang ini ya, pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Jadi bedanya di objek. K3 dengan KU itu bedanya di objek. K3 ke orangnya. KU itu lebih ke operasionalnya ya, yang menunjang operasional. Sarana, prasarana, instalasi, alat tambang ya. Kemudian pengolahan di kajian teknis keselamatan operasi kalau di pengolahan ya. Kemudian juga mengumpulkan data tenaga teknis ya, daripada pertambangan yang berkompeten seperti apa ya. Jadwal pemeliharaan sarana ya, dan prasarana seperti apa. Nah, ini juga Pak dilakukan analisa datanya. Nanti dibantu oleh pengawas teknis. Nah, pengawas operasional dan pengawas teknis ya, ini juga ada masing-masing juknisnya ya, petunjuk tekniknya ya. Di situ dijelaskan bahwa KTT atau PTL di sini ya nanti dibantu oleh pengawas operasional dan pengawas teknis, yang mana nanti ada surat penunjukan pengawas operasional Pak. Nah, nanti dibuatkan kartu KPO ya, kartu pengawas operasional ini disahkan oleh Kahit ya, atau kepala dinas atas nama Kahit ya. Kemudian pengawas operasional ini nanti di sini ada tugas dan tanggung jawab Pak. Ya, jadi kalau bicara tugas pengawas operasional ya, teman-teman ya sebagai supervisor di operasional lapangan, tanggung jawab kepada KTT dan PTL Pak tentang K3 pekerja menjadi bawahannya. Kemudian inspeksi, pemeriksaan, pengujian, melakukannya. Ya. Termasuk apa? Bertanggung jawab kepada KTT atau PTL. Kalau tadi tentang keselamatan K3 menjadi bawahannya, kalau ini semua orang yang ditugaskan kepadanya, bahkan kesejahteraannya juga. Ya. Dan membuat serta menandatangani laporan. Ya, dan pemeriksaan. Itu tugas pengawas operasional. Pengawas teknis ada Pak lebih banyak 6. Ya, bedanya apa ya? Kalau bedanya hanya pada objeknya ya, sama bertanggung jawab kepada KT atau PTL, tapi kalau ini bukan kepada anak buahnya ya, tentang sarana prasarana yang menjadi tugasnya. Ya. Jadwal pemeliharaan ya, jadwal servis, jadwal perbaikan ya, memeriksa semua sarana dan prasarana ya. Kemudian melakukan penyelidikan atau pemeriksaan bahkan pengujian terhadap sarana prasarana atau instalasi atau alat tambang. Kemudian dalam melaksanakan penyelidikan pemeriksaan tadi ya, diuji kembali, dipastikan sudah aman ya. Kemudian membuat dan menandatangani laporan sama ya, seperti pengawas operasional. Kemudian dalam menunjuk teknis pertambangan yang berkompeten, ini banyak ya tenaga teknis yang ada di pertambangan yang kompeten, biasanya dibagi ya, ada juru ledak. Juru ledak itu bukan temannya Amrozi dan kan bukan ya. Juru ledak ada karena ditambang memakai blasting ya untuk memperlunak material yang ditambang sehingga bisa kita eksplor ya. Jadi diledakkan juga untuk batu-batuan yang keras dengan density yang rapat. Juru ukur, juru las, juru bor, juru derek, rawat atau paramedis yang bekerja sampai dengan juru langsir, petugas khusus untuk radiasi ya atau ahli listrik, juru ventilasi, bahkan rigger pengangkatan, first aider, petugas pertolongan pertama,
IRT, rescue khusus untuk damkar, pemadam kebakaran dan industrial hygiene, macam-macam Pak. Sampai petugas gudang bahan peledak ini ada. Kemudian masih mengenai organisasi adalah wajib membentuk KKP atau Komite Keselamatan Pertambangan. Nah, ini biasanya beranggotakan perwakilan dari keselamatan kesehatan kerja yang ada di perusahaan tersebut, Pak. Isinya apa? Ya. Jadi struktur Komite Keselamatan Pertambangan ini ya minimal 1 ketua. Ketua itu harus oleh KTT atau PTL atau PJO sesuai dengan kewenangannya. Ya, jadi orang-orang yang tertinggi yang ada di struktur organisasi di pertambang itu. Kemudian ada wakil ketua, boleh dipilih siapa saja. Kemudian sekretaris itu ya memang disyaratkan harus pengelola K3 atau manajer K3, manajer safety ya. Jadi pengelola keselamatan pertambangan tertinggi. Ya. Kalau di IUP ya di IUP, kalau di UPK atau di UJP beda-beda. Ya. Dan baru anggota. Nanti penetapan komite ini oleh orang tertinggi. Kalau di lingkup IUP ya oleh KTT. Ya. Atau PTL. Kalau di UJP oleh PJO ya, sesuai dengan kewenangannya seperti itu. Kemudian Komite Keselamatan Pertambangan punya tugas dan tanggung jawab. Jadi mulai dari mengidentifikasi dan mengesahkan program keselamatan ya. Kemudian memastikan program keselamatan dilaksanakan. Kemudian membuatkan kebijakan standar dalam melaksanakan proses keselamatan harus seperti apa ya. Kemudian audit, ya, memastikan audit berjalan lancar, melakukan tinjauan manajemen, membahas masalah-masalah yang mengakibatkan kondisi maupun tindakan tidak aman. Dalam hal ini nanti KKP itu rapatnya secara berkala Pak 1 bulan sekali minimal. Dan ada risalahnya yang didistribusikan ke semua peserta rapat, ya, atau pihak-pihak terkait. Ya, tentunya nanti KKP ini juga harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu ya seperti itu. Kemudian menunjuk tim tanggap darurat masih. Nah, ini sekali lagi ditunjuk oleh KTT Pak atau PTL. Ya. Tentunya ya kalau namanya tim rescue ya punya keterampilan ya. Keterampilan ya, kompetensi ya bidang emergency response. Nah, untuk menjadi tim tanggap darurat tentunya ya jelas kalau ini syarat umum ya. Jasmani rohani ditunjuk oleh perusahaan ya, memiliki kompetensi yang sesuai ya. Dan nanti harus ada untuk setiap gilir kerja, harus ada tim rescue-nya, dan mendapat pemeriksaan kesehatan khusus Pak, berdasarkan hasil penilaian resiko biasanya dapat. Ya. Nanti juga tertulis Pak untuk penunjukan tim tanggap darurat ini, ya diajukan oleh KT atau PTA itu kepada KAID atau kepada kepala dinas atas nama KAID. Kemudian juga harus dibuatkan program pelatihan dan pendidikan Pak. Jadi orang dipilih menjadi tim rescue ya juga harus dididik Pak, dilatih untuk bagaimana bisa terampil dan kompeten dalam melaksanakan penyelamatan seperti itu. Kemudian seleksi dan penempatan personel. Nah, seleksi penempatan ini dibuat aturan tertulisnya juga Pak ya. Seperti apa ya? Kemudian dalam penempatan personel juga memasukkan persyaratan K3-nya ya. Seperti apa? Jadi orang mau ditempatkan itu juga syarat K3-nya harus disesuaikan ya. Dan setiap personel ini juga tentunya harus bertanggung jawab kepada aspek K3. Kemudian pendidikan. Nah, untuk pendidikan gini. Pendidikan ini dan pelatihan kan diberikan ke semua pekerja ya, termasuk pengawas operasional, pengawas teknis ya. Bahkan pekerja baru wajib ya. Dan dilakukan penyegaran tahunan. Nah, tentunya ini training ini juga berdasarkan training need analisis TNA-nya ya, karena apa? Diberikan sesuai dengan kebutuhan ya. Dan pertimbangan KTT atau PTL. Kemudian dalam menyusun pendidikan dan pelatihan tadi apa saja yang harus menjadi prioritas pertimbangan? Satu, data dan informasinya. Ya. Termasuk data informasi itu apa? Jenis pekerjaan, ya. Kemudian pekerjanya butuh apa saja, ya. Dilihat, dicek. Butuh pendidikan dan pelatihannya apa saja. Kalau sudah laksanakan, ya. Kalau sudah dilaksanakan dimonitoring. Ya, selalu seperti itu. Kemudian untuk hasil identifikasi kompetensi kerja tadi ya harus dijadikan ya dasar pengembangan program selanjutnya Pak. Ya, mungkin untuk mau promosi ya dinilai pekerjaannya atau untuk hal-hal lain pertimbangan ya. Nah ini juga diperlukan nanti ya seperti itu kompetensi itu. Kemudian dipastikan juga bahwa semua pekerja tadi jelas ya kompetensinya sesuai dengan peraturan perundangan atau standar nasional.
Kemudian dalam menyusun dan menetapkan penerapan komunikasi ya dan keselamatan tentunya ya yang harus dilakukan itu boleh apa saja yang penting efektif dan memiliki dampak terhadap K3 pertambangan ya dengan pihak-pihak terkait dan memastikan bahwa informasi-informasi yang ada disampaikan tadi sudah tepat dan benar ya dengan menggunakan berbagai metode ya dan target dan sasaran. Juga dikomunikasikan jika terjadi kecelakaan tambang, kejadian berbahaya, ya, atau kejadian akibat tenaga kerja atau penyakit akibat kerja, ya, atau kondisi darurat lainnya. Ini harus juga dikomunikasikan. Nah, sistemnya seperti apa? Itu adalah kebijakan dari perusahaan masing-masing. Yang penting ini Pak, efektif, ya seperti itu. Kemudian bicara administrasi keselamatan tambang, ya ini di pemegang izin usaha pertambangan IUP, ya, ini punya buku tambang Pak, ya. Dengan ukuran bentuk yang ditetapkan oleh inspektur tambang. Nah, isinya apa? Ada larangan, ada perintah, bahkan petunjuk dari inspektur tambang yang ditindaklanjuti oleh KTT apa saja ketika melakukan atau punya wewenang memasuki lokasi tambang. Ya. Kemudian informasi dan tindak lanjut tadi ya diberitahukan ya, kepada KTT ya, terhadap usaha pertambangan. Ya. Dan nanti buku tambang ini tersedia Pak di kantor KTT. Yang mana isinya ini boleh dibaca ya dan dipelajari oleh para pekerja boleh ya seperti itu. Kemudian pengelolaan administrasi keselamatan tambang ya jadi masih hubungannya ya dari buku daftar tambang tadi bentuk dan ukurannya disesuaikan karena sudah disiapkan nanti ya dan harus mendaftarkan setiap kecelakaan tambang baik beribat ringan, berat atau mati. Nah, berbeda untuk kejadian berbahaya ya atau kejadian penyakit akibat tenaga kerja ini juga akibat penyakit akibat kerja ini juga didokumentasikan khusus oleh KTT. Ya, nanti format khususnya ditentukan oleh KAIT. Kemudian menyampaikan laporan tertulis ya secara offline ya atau secara jaringan online ya atau melalui website ya yang dikirimkan ya ditentukan oleh KAIT atau kepala dinas atas nama KAIT. Jadi disampaikan Pak seperti itu. Kemudian di poin terakhir adalah bagaimana cara mendokumentasikan dan memantau. Di sini ada beberapa syarat yang harus disampaikan ya. Yang pertama itu harus mencakup dokumen kelayakan sarana dan prasarana instalasi tambang, termasuk sertifikat dan kompetensi tenaga kerja. Ya. Lisensi itu misalnya kayak KIM ya, terus KPP ya, kartu pekerja peledakan ya, KIM kartu izin meledakkan, KPO ya, atau surat izin mengoperasikan unit ya, yang dikeluarkan oleh KTT, simper, main permit ya, atau izin-izin khusus misalnya ruang terbatas ya, izin kerja di ketinggian ya, kerja panas dan terpapar radioaktif seperti itu. Untuk penyusunan dan penerapannya ya, jadi KTT atau PTL dalam menyusun dan menerapkan tadi ya, ini tentunya ya didokumentasikan prosedur tadi ya, untuk partisipasi dan konsultasi motivasi ini dalam menerapkan SMKP Minerba ya. Jadi program-program seperti partisipasi, konsultasi dan motivasi ya, ini harus disusun Pak. Ya. Kemudian diterapkan ya oleh KTT dan PTL ya. Yang mana harus melibatkan semua pekerja atau pihak lain ya seperti itu. Kemudian di elemen 4 Pak, elemen 4 itu adalah tentang implementasi, yang mana implementasi itu ada 11 ya. Macam implementasi ya. Yang pertama mulai dari bagaimana pelaksanaan pengelolaan operasionalnya ya, implementasi SMKP ya. Kemudian mengelola lingkungan kerja ya, kesehatannya, keselamatan operasional tambang ya, ini di sini. Bahan peledak nah ini ya. Bahan peledak hilang, deto hilang Pak, ya di sebuah izin usaha pertambangan itu diinvestigasiin sampai ketemu oleh kepolisian tuh. Jangan sampai nanti sampai ke tangan-tangan yang tidak bisa mempertanggungjawabkan tadi Pak. Ya. Termasuk sistem perancangan dan rekayasa ya. Kemudian sistem pembelian mobil itu juga ada aturannya Pak sistemnya. Dan memantau kontraktor IUJP ada, mengelola darurat ada, penyiapan P3K sampai dengan off the job, artinya Pak, keselamatan di luar pekerjaan. Jadi memang seluas itu Pak ketika di pertambangan itu. Sampai dengan keselamatan di luar pekerjaan, artinya off the job ya. Misalnya di luar pekerjaan, cuti di rumah, itu dipelajari Pak, dikaji ya seperti itu.
Kemudian yang pertama ya, pelaksanaan pengelolaan operasional. Nah, untuk operasional ini kan pertama harus membuat Pak prosedur operasi kerja harus dibuat. Ya. Kemudian bagaimana membuat prosedur mengelola APD atau alat keselamatan. Ya. Kemudian mengenai izin kerja khusus, bagaimana sistematikanya ya atau metode mendapatkan izin kerja, ya, itu disusun, ya semua ditetapkan oleh pimpinan tertinggi, disosialisasikan ke semua pekerja sampai dengan paham. Ya, kalau sudah baru diterapkan di lapangan dan didokumentasikan, evaluasi nanti. Ya. Jadi bicara prosedur atau sistem itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengelolaan lingkungan kerja. Dalam melakukan pengelolaan lingkungan kerja ini ya, yang dikelola apa saja? Debu, Pak, bising, getaran, ya dengan ya nanti diukur Pak ya, cara-cara menggunakan debu, ya kebisingan dengan sound level meter, getaran, ya ada hand arm vibration, ada whole body vibration, pencahayaan dengan lux meter, ya nanti iklim kerja, ya dengan stress monitor, ya radiasi ya nanti dengan berbagai cara, ada model lab kimia ya, ada model dengan pengukuran ya, faktor kimia, biologi dan pengelolaan kebersihan lingkungan lainnya ya dengan housekeeping ya seperti itu. Ini untuk pelaksanaan metode pengelolaan lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga tentang kesehatan kerja Pak. Kalau kesehatan kerja itu gimana Pak? Jadi kalau bicara kesehatan ini ya cukup kompleks juga karena pertama adalah RIKES. RIKES itu pemeriksaan kesehatan. Ya, awal berkala minimal 1 tahun sekali, khusus itu ditentukan oleh dokter perusahaan, bisa setahun 2 kali, 4 kali, dan akhir sebelum purna tugas 3 bulan sebelum pensiun. Ya. Kemudian setelah pelayanan kesehatan P3K Pak. Ya, jadi ada khusus ya pelayanan P3K ini petugas yang kompeten ya dokter pemeriksa DPKTK, dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja ya, dibantu oleh para medis ya. Harus ada kotak P3K, ada kotak tipe A, tipe B, tipe C ya. A untuk 25 orang, B 50 orang, C 100 orang. Ya. Ini sesuai dengan Permen nomor 15 2008 ya. Kemudian fatigue management ya. Risiko kesehatan yang tinggi apa saja, mengelola reka medis di perusahaan, data-data orang yang sakit menular dan segala macam punya, hygiene dan sanitasi, bahkan ergonomi kerja ya, sampai dengan sistem pemeliharaan dari infrastruktur pertambangan dan diagnosa dari penyakit akibat kerja. Ya, itu dilakukan semua. Yang keempat adalah tentang keselamatan operasi, KO. Ini apa saja? Jadi ada Pak ya tentang sistem pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur pertambangan tadi, SPIP, pengamanan semua instalasi ya, kelayakan daripada infrastruktur pertambangan itu sendiri, kemudian ditunjang oleh kompetensi tenaga teknik ya, jadi disusun Pak, menyusun menetapkan bagaimana membuat sebuah program dan jadwal pelaksanaan untuk memenuhi tingkat daripada kompetensi tenaga teknik ya seperti itu, dan baru evaluasi. Terakhir selalu evaluasi. Kemudian untuk bahan peledak dan peledakan, ya, jadi pekerja peledakannya, ya, pengangkutan bahan peledak, gudangnya, penyimpanannya, ini ada aturannya Pak semua. Ya. Secara eksplisit nanti diatur dalam peraturan ini, silakan nanti teman-teman bisa baca lebih detailnya. Kemudian yang keenam tentang perancangan dan rekayasa. Ya, di sini rekayasa ini adalah bagaimana tentang prosedur operasi kerjanya. Ya. Jadi merancang atau merekayasa sebuah sistem ya pengendalian daripada infrastruktur pertambangan itu seperti apa ya SPIP-nya. Jika ada perubahan, jika ada modifikasi, jika dilakukan perancangan dengan rekayasa. Nah, ini semua harus disosialisasikan, diterapkan, dan didokumentasikan. Bahkan sistem pembelian, itu harus ada prosedur, Pak. SOP-nya. Spesifikasinya ditetapkan, harus seperti apa ya, yang harus dibeli oleh perusahaan. Dengan melakukan seleksi pembelian, terutama dinilai dari bidang keselamatannya. Baru diverifikasi sesuai spesifikasinya. Kemudian kalau sudah dipantau dan dikelola, ya, kan dalam operasional dibantu oleh perusahaan jasa pertambangan ya. Nanti IUJP itu dipantau Pak. Ya. Pertama harus membuat program dan biaya keselamatan pertambangan, mengajukan ke KTT. Ya. Kemudian kompetensi pekerjanya harus sesuai dengan peraturan perundangan atau tuntutan dari KTT. Kemudian kelayakan dari sistem infrastruktur pertambangannya sendiri, program-program dan pelaporan, dan terakhir kita lakukan pemantauan dan evaluasi. Untuk darurat apa saja Pak? Nah, darurat itu diidentifikasi pertama selalu bicara K3 itu satu identifikasi. Diidentifikasi potensi darurat apa kan ada alam, ada manusia ya.
Kemudian apa saja yang ada di manusia, apa saja yang ada di alam yang terjadi di perusahaan kita. Ya, baru dibuat metodenya, ya, manual prosedur daruratnya, bagaimana untuk mencegahnya, bagaimana jika terjadi, dilakukan emergency drill, kesiapsiagaan keadaan daruratnya, kemudian dinilai respon, ya, penanganan cepat dan tepatnya seperti apa, ya. Jadi ERP, ya, emergency response plan-nya, ya, respon keadaan daruratnya seperti apa, ya, harus juga disiapkan. Terakhir, perlunya, ya, pembersihan lokasi atau pemulihan, ya, pasca keadaan darurat itu juga harus sudah punya rencana-rencananya, ya, seperti itu. Sebenarnya kalau darurat kayak COVID, ya, karena semua ini sudah masuk darurat misalnya, sampai terhenti, ya, darurat dikatakan darurat, ya, terhentinya sistem atau produksi lebih dari 24 jam diperkirakan atau menyangkut nyawa seseorang, ya, pekerja ini juga masuk keadaan darurat, ya, seperti itu. Ya, karena COVID-nya kemarin cukup banyak, ya, untuk varian Delta, apalagi kalau Omicron memang cepat sekali. Kemudian penyediaan dan penyiapan P3K tadi, ya, jadi petugas P3K-nya, ya, yang di lisensi, Pak, ya, lisensi yang mendapatkan SIO P3K, ada kotak P3K-nya, ya, nanti ada aturan, ya, penetapan kotak P3K, ya, atau petugas K3-nya itu untuk yang perusahaan skala resiko tinggi, ya, itu per 100 orangnya harus ada satu. Untuk skala rendah per 150 orang atau kelipatannya harus ada satu, yaitu petugasnya. Untuk kotaknya, ya, itu tergantung dari masing-masing di per gedung, ya. Bahkan ada tambahan, misalnya gedung bertingkat, ya, setiap tingkat harus ada bangunan yang berjarak 500 meter, itu harus juga disediakan, ya. Ini mengacu pada Permen, ya, nomor 15 2008, ya, tentang aturan P3K di lingkungan kerja. Dan pencatatan penggunaan dari P3K juga dibahas. Kemudian di luar pekerjaan, ya, off the job ini juga harus ada komunikasi kepada seluruh pekerja, ya, yang dinilai, ya, misalnya baik dari seluruh pekerja maupun keluarga, ya, itu yang formal dan informal juga harus disampaikan, Pak. Nah, isinya apa? Jadi di situ step keduanya adalah dokumentasi, ya. Jadi hal-hal terkait dengan promosi K3 atau kegiatan keselamatan apapun itu yang bisa menunjang pekerja maupun keluarga pekerja itu harus disampaikan. Dan harus ada dokumentasinya, ya, seperti itu. Jadi disampaikan pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan itu mulai dari anak, ya, melakukan pekerjaan di rumah, ya, itu juga harus disampaikan. Kemudian elemen pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut, ya. Di sini perusahaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja K3 dan keselamatan operasional, ya. Jika tidak ada kesesuaian apa saja, ya, nanti pertama dipantau, Pak, diukur, ya, pengukuran kinerjanya. Jadi tujuan sasaran KP, keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan kerja, ya, kemudian kesehatan kerja, keselamatan operasional, dan bahan peledak juga dibahas. Nah, pertama, inspeksi. Inspeksi itu harus direncanakan, Pak. Ya, inspeksi adalah memastikan kondisi fisik, ya, peralatan, alat, sarana, prasarana, sedangkan observasi lebih ke pengamatan terhadap tindakan seseorang, ya. Jadi perencanaan inspeksi, ya, persiapan inspeksi, ya, dan rekomendasinya serta tindak lanjut dari inspeksi ini, ya, dan bahkan penyebarluasan hasil inspeksi. Nah, ini juga dibuat objek yang akan diinspeksi, jadwal, ya, pelaksana, petugasnya, mana yang berkala, mana yang sewaktu-waktu, mana yang terencana, mana yang tidak terencana. Nah, mana inspeksi silang, mana inspeksi bersama, ya. Biayanya berapa. Nah, ini juga harus disiapkan, ya. Ada prosedur, ada SOP, ada standar, dan ada checklist untuk rekamannya, ya, seperti itu. Kemudian diperiksa, Pak, ya, memeriksa setiap jalan dan jalur masuk area sarana prasarananya, ya, dan memberikan rekomendasi, ya, berdasarkan temuan yang valid, tentunya yang sudah diverifikasi, ya. Kemudian juga dilakukan pemantauan terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan dari hasil inspeksi. Jadi kalau ada inspeksi kan ada nih deviasi temuan. Kemudian kita pantau, Pak, ya. Dan nanti hasil inspeksi itu kita dokumentasikan untuk pembunuhan tidak lanjutnya. Ya, dipantau terus, Pak. Ya, karena ini juga sebagai bahan untuk sosialisasi kepada seluruh keluarga, seluruh pekerja tentang pemenuhan K3 atau kesadaran K3 sebagai bahan edukasi. Untuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturannya. Jadi ada prosedur tersendiri, ya, yang dibuat, ya, tentang
kepatuhan terhadap peraturan ya, yang mana evaluasi kepatuhan ini dilakukan ya terhadap peraturan perundangan tadi ya, yang terakhir secara berkala, misalnya ada perubahan perundangan ya, harus dinamis ya, bahkan ada rencana dan pelaksanaan tindak lanjut misalnya dari hasil evaluasi kepatuhan terhadap perundangan ternyata harus mengatur ada perundang-undangan A misalnya, harus diikuti langkah-langkah yang ada tersebut. Ya, nantinya kalau mengeluarkan berbagai perundangan dari setiap kementerian, maka kita akan mengikutinya kayak di Kemenkes mengenai COVID ya, di surat edaran daripada di bidang teknik dan pengawasan batubara juga ada tentang COVID kemarin ya. Kemudian untuk investigasi, nah investigasi itu disusun Pak prosedurnya. Yang pertama gini, penyelidikan kecelakaan dilakukan, ya, bahkan kejadian berbahaya, termasuk PAK, penyakit akibat tenaga kerja ya, dan akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat kerja, evaluasi serta tindak lanjutnya. Jadi prosedur yang dibuat harus ada. Pertama, ada laporan awal, ya. Kemudian pengamanan lokasi dan barang bukti misalnya terjadi di tempat kejadian. Ya, ya ingat masih dalam investigasi penyelidikan kita mengenal 4P ya. Nah, 4P itu P pertama ya, bukti-bukti 4P pertama position ya. Kemudian P kedua people, orang-orang yang terlibat, saksi langsung tidak langsung. Kemudian part atau bagian dari permesinan atau yang dari kecelakaan. Yang terakhir P adalah paper ya, data ya, izin kerja, data kompetensi tenaga teknik ya, data pembelian alat. Nah, itu semua dalam paper. Ini menjadi barang bukti untuk dijadikan bahan dasar pada saat investigasi oleh tim penyelidikan. Kemudian tahap penyelidikan ya ada tahap persiapan ya, setelah persiapan melaksanakan, setelah melaksanakan melaporkan. Setelah dilaporkan tentunya harus dipantau efektif atau tidak ya, dan sisa kita buat. Setelah itu ada tahap evaluasi terhadap setiap penyidikan atau kejadian berbahaya, karena memang fungsi dari investigasi sendiri menginginkan tidak terjadi insiden berulang. Ya, tidak terjadi insiden secara berulang. Nah, itu ya, jadi seperti itu. Maka tahapan-tahapan penyidikan ini tentunya harus sesuai dengan ada ya, memang 5 tahap ya. Melakukan investigasi yang efektif itu seperti apa, itu bisa. Kemudian melakukan evaluasi terhadap administrasi. Nah, administrasi itu biasanya untuk di lingkup IUP ya, Izin Usaha Pertambangan atau KTT biasanya ada buku daftar kecelakaan tambang ya. Ini dijelaskan mengenai ini ya, poin 1 sampai 10 ya. Nomor kecelakaan, waktu, tempat kecelakaan, nama jenisnya. Ya, ini seperti ini, saksi-saksi siapa saja, uraian tentang kecelakaan apa saja, isinya itu. Kemudian di terakhir audit internal dan penerapan ya. Di elemen 5 ini adalah setiap pemegang IUP, IUPK dan IUJP ini menyusun dan menerapkan tadi ya di pasal 18 tentang audit internal. Ya. Nanti program audit internal ini ya dapat pada penerapannya ini berhubungan dengan keselamatan pertambangan tadi ya, harus ada programnya, diprogramkan setiap tahun. Kalau sudah ya, prosedur tentang audit ini juga harus dibuat. Ya. Kompetensi auditor, ya, ruang lingkupnya yang mau audit mana saja, frekuensi, metodologi audit gimana ya, tanggung jawab, bahkan pelaksanaan audit itu sendiri sudah direncanakan. Kalau sudah ya pelaporannya. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian audit internal tentang penerapan SMKP tadi ya, masih terusannya ya. Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit internal juga dipastikan Pak ya. Orang-orang yang sudah memiliki akreditasi atau kompetensi menjadi audit internal di perusahaan ya. Dan dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun ya. Dengan menetapkan rencana dan melaksanakan tindak lanjut dari hasil audit internal tadi. Jadi ditetapkan kapan ya, kemudian tindak lanjutnya dilaksanakan. Kemudian rencana perbaikan setelah diaudit kan pastinya akan muncul rencana perbaikan dan tindak lanjut ya. Di sini yang dimaksud adalah jika ada ketidaksesuaian Pak Fahindi, deviasi. Ya. Itu harus seperti apa ya. Kemudian dalam hal ketidaksesuaian tadi ya biasanya ya terjadi ya standar kerja, praktek-praktek kerja atau SOP ya, atau yang lainnya ya, atau penyakit-penyakit yang menyebabkan cedera atau penyakit ya tenaga kerja, bahkan kerusakan sarana prasarana dan alat tambang, ini menjadi ketidaksesuaian yang banyak kita temui pada saat audit. Nah, prosedur rencana perbaikan tadi harus ada yang pertama kita identifikasi dulu Pak, ya ketidaksesuaiannya apa, ya.
Kemudian penyebab ketidaksesuaiannya apa? Ya. Kemudian evaluasi, ya, tindakan untuk mencegah ketidaksesuaian. Setelah catatan dan komunikasi, baru dilakukan evaluasi efektivitas. Ya, mohon ya untuk tidak coret-coret dulu ya, karena teman-teman masih ada yang mencatat mungkin ya, atau nanti kita akan berikan juga ya materinya. Masuk di halaman 6 ya, tentang dokumentasi. Nah, dalam hal ini nanti ada dokumen, ada rekaman ya teman-teman ya, yang mana nanti ada manual SMKP juga ya. Nah, bicara hierarki dokumentasi ya, gambaran secara umumnya, bicara dokumen itu ada 4 level Pak ya. Sesuai manajemen mutu juga ada ya. Level 1 itu selalu bicara manual, SOP. Ya, gambaran perusahaan. Ya, petunjuk-petunjuk khusus untuk melaksanakan program-program atau syarat-syarat rencana-rencana K3 ya, itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah level 2 itu isinya prosedur. Ya. Nah, prosedur itu gambaran ya, gambaran antar lintas departemen atau proses yang melibatkan beberapa departemen prosedur. Sedangkan level 3 itu instruksi kerja atau dokumen teknis. Ya. Itu adalah cara-cara kita menggambarkan seperti apa. Terakhir, level 4 itu rekaman isinya. Apa yang dikerjakan ya, misalnya formulir, checklist ya, kemudian daftar absensi rapat, daftar misalnya tadi ya formulir, checklist, daftar bukti hadir rapat ya, kemudian apapun ya, termasuk rekaman ya. Jadi rekaman ada dokumen. Kita jelaskan rekaman dokumen itu seperti apa. Nah, ini dokumen itu kalau teman-teman bingung kadang ya, tadi kalau melihat ini ya mungkin ya, Pak ini bedanya apa sih? Nah, jadi level 4 itu selalu rekaman. Nah, rekaman itu hasil apa yang kita lakukan. Dokumen itu media, bisa kertas apapun, magnet, elektronik, optik, foto, banyak semua bisa Pak. Intinya berisi bukti atau menyimpan catatan resmi, petunjuk, ya, dasar itu dokumen. Sedangkan rekaman itu hasil dari pelaksanaan petunjuk atau dasar tadi. Ya, jadi dokumen yang menyatakan hasil-hasil yang dicapai, ya, yang dicapai untuk pemberian bukti bahwa aktivitas yang sesuai dengan SOP itu sudah dilakukan atau dilaksanakan atau diimplementasikan. Namanya rekaman. Ya kayak tadi. SOP-nya harus rapat sebulan sekali Pak, maka rekamannya adalah hasil bukti rapat dan MOM, minute of meeting, dari pertemuan rapat tadi. Ya. Kemudian SOP-nya adalah melakukan pengecekan unit secara berkala Pak. Ya. 6 bulan sekali commissioning. Itu SOP-nya. Rekamannya apa ya? Bukti daripada commissioning tadi. Ya, checklist yang isinya ada tentang kesesuaian dan ketidaksesuaian. Kemudian 6.1 adalah manual SMKP-nya. Nah, manual SMKP ini nanti berisi ya, jadi harus ditetapkan oleh pemegang izin usaha pertambangan sampai dengan IUJP-nya. Yang pertama, ruang lingkup daripada SMKP Minerba di sebuah bisnis proses perusahaannya itu apa saja, ya dikaji yang terkait dengan bisnis prosesnya. Kemudian ada prosedur terdokumentasi ya, yang ditetapkan untuk sistem manajemen keselamatan pertambangannya. Jadi prosedur terdokumentasi untuk SMKP-nya itu ada. Ya. Kemudian termasuk uraian interaksinya. Ya. Ya, antar elemen dalam SMKP Minerba itu apa? Nah, ini digunakan sebagai acuan dokumen dari elemen terkait. Jadi ya bahasanya manual SMKP itu gini. Kita punya panduan dari perusahaan untuk melaksanakan SMKP Minerba. Kemudian kita ada SOP-nya untuk yang ditetapkan untuk memenuhi SMKP tadi. Ya, sesuai dengan bisnis kita. Kemudian dibuat ya interaksi antar elemen ya, dari elemen 1 sampai dengan elemen 7 itu apa saja. Jadi peta akan dibredok dengan elemen terkait di pekerjaan kita. Kemudian kalau sudah Pak, nanti ya pengendalian dokumen ini harus ditetapkan ya. Yang mana di penetapan dokumen ini termasuk mulai dari pengeluaran bahkan ya penerbitan dan pengendalian dokumen itu harus disahkan ya. Harus dibuat SOP-nya juga. Dan juga bahkan pada saat terjadi perubahan atau modifikasi dokumen. Ya. Misalnya HIRA direvisi, itu juga harus ada pengaturannya.
direview secara berkala, kemudian jika revisi itu gimana ya, syaratnya apa saja itu harus dilakukan. Kemudian mengidentifikasi dokumen-dokumen yang berasal dari luar yang terkait, artinya dari eksternal. Ya, seperti itu. Dalam hal ini perusahaan menunjuk personel tertentu yang bertugas bertanggung jawab mengendalikan dokumen SMKP Minerba. Biasanya ada di bawah Departemen K3 di sistem Pak dan dokumen, ya seperti itu. Kemudian yang sub elemen 6.3 adalah bagaimana kita menyusun ya dan menetapkan serta menerapkan prosedur mengendalikan rekaman. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa kita ya pemegang izin usaha pertambangan dengan sampai dengan IUJP ini harus melakukan identifikasi dan menyimpan serta melindungi ya, bahkan apa menentukan masa simpan Pak ya. Untuk audit SMKP ya 1 tahun, untuk SMK 3 3 tahun dokumennya dilakukan karena auditnya per 3 tahun, mungkin untuk ISO AUSAS ya dan audit-audit yang lain seperti itu ya, dan memusnahkan rekaman yang mungkin sudah tidak diperlukan ya, itu seperti itu. Kemudian menetapkan jenis dokumen dan rekaman, mana yang dokumen, mana yang rekaman ya. Ini disesuaikan dengan elemen-elemen yang ada di setiap elemen SMKP. Maka elemen 1, oh ini masuk dokumen. Oh ini masuk rekaman elemen 1. Oh ini masuk dokumen, misalnya kayak tadi penetapan kebijakan. Standarnya seperti apa, melakukan pengenalan awal itu SOP-nya ya. Ada dokumen. Nah, nanti pelaksanaan rapat meetingnya ya, itu adalah rekaman seperti itu ya. Itu yang dilakukan pada pengolahan dan atau pemulihan. Kemudian yang terakhir, elemen 7 itu adalah tentang tinjauan manajemen Pak dan peningkatannya ya. Jadi ini butuh ya masukan tinjauan manajemen maupun keluaran ya. Yang mana kalau bicara pelaksanaan tinjauan manajemen ini ya, manajemen tertinggi ya pemegang izin usaha pertambangan sampai dengan IUJP ini harus secara terencana ya paling sedikit 1 tahun sekali ya ini melakukan tinjauan terhadap sistem manajemen pencapaiannya. Dan harus didokumentasikan, Pak. Ya, seperti itu. Nah, kemudian catatan hasil tinjauan manajemen itu apa saja? Jadi setidaknya ya hasil daripada tinjauan manajemen yang kita lakukan ya itu meliputi yang pertama kebijakan keselamatan pertambangan. Jadi dalam hal kebijakan itu harus dinomorsatukan. Punya enggak ya kebijakan keselamatan di pertambangan ya. Kemudian termasuk apa? Hasil audit ya, dari penerapan SMKP. Ya. Setelah diaudit ada hasilnya diterapkan. Ya. Kemudian daftar-daftar risiko ya dalam HIRA IPPR, termasuk evaluasi kepatuhan terhadap perundangan, ya. Atau tindak lanjut terhadap tinjauan manajemen sebelumnya dan hasil dari partisipasi dan konsultasi ini juga ya menjadi hasil tinjauan manajemen seperti itu. Dan masih ada lagi ya, termasuk ini komunikasi dengan pihak-pihak eksternal, ya, termasuk keluhan-keluhan. Ya. Kemudian tingkatan daripada pencapaian keselamatan pertambangan, jadi evaluasinya seperti apa, ya. Bahkan status penyelidikan kecelakaannya, ya, yang terjadi, ya, termasuk kejadian akibat penyakit tenaga kerja, penyakit akibat kerja, bagaimana pencegahan dan perbaikannya ini juga menjadi prioritas ya dalam tinjauan manajemen. Jika ada perubahan yang terjadi, misalnya peraturan undang-undang atau struktur organisasi dalam keselamatan pertambangan, maka juga harus menjadikan dasar tinjauan manajemen dilakukan revisi ya. Dan rekomendasi dalam meningkatkan dan keselamatan pertambangan itu juga menjadi catatan ya dalam hasil tinjauan manajemen. Jadi banyak ya pada proses tinjauan manajemen tadi ya. Jadi mulai masukan tinjauan manajemen ini ya meliputi kebijakan sampai dengan rekomendasi peningkatan keselamatan itu harus seperti apa, itu banyak dibahas di sini. Kemudian hasil dari tinjauan manajemen atau keluarannya apa? Nah, hasilnya tentu saja harus bisa mengupayakan untuk peningkatan kinerja keselamatan pertambangan ya dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan misalnya. Pak, ada perubahan pada kebijakan ya, silakan. Jika itu efektif, ya. Pak, ada perubahan kinerja keselamatan pertambangan, sumber dayanya berubah,
Manpower. Wah, tahun depan proyek kita besar Pak, sumber daya kita diubah besar-besaran. Ya, kita harus bikin MPP-nya. Ya. Kemudian elemen-elemen lain dalam SMKP Minerba, ya itu juga ya menjadi dasar dalam keluaran tinjauan manajemen. Nah, untuk pencatatannya tentunya juga harus didokumentasikan, dilaporkan ke pihak-pihak yang berkepentingan, Pak. Ya, saya ke head office ya, kalau IUJP ya ke pemegang IUPP ke KTT, kalau KTT mungkin ke KIDA seperti itu. Untuk pelaksanaan peningkatan kinerja ya, ini dilaksanakan dalam beberapa hal, misalnya ya terjadi perubahan undang-undang tadi, ya adanya tuntutan pemangku kepentingan, ya maka harus diubah ya peningkatan kinerja itu. Kemudian adanya perubahan bisnis, awalnya di bidang transportasi pertambangan, sekarang mengacu ke semuanya, ini juga harus ada perubahan bisnis, pemegang bisnis daripada metode bisnis perusahaan, nah, karena berubah, struktur organisasinya juga otomatis berubah ya, termasuk perkembangan pemanfaatan teknologinya ya seperti itu. Kemudian hasil kajian dari kecelakaan, ya masukan dari pekerja, ya ini menjadi hal-hal yang perlu kita perhitungkan pada saat melaksanakan peningkatan kinerja. Untuk penggunaannya, ya tindak lanjut dari sebuah rencana perbaikan, yaitu rencana perbaikan ini digunakan sebagai dasar manajemen ya dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Ya, atau untuk menentukan proses peningkatan kinerja keselamatan pertambangan yang selanjutnya. Tahun ini hasilnya seperti, tahun depan seperti apa. Ya, itu harus dijadikan acuan dari tahun yang sudah berjalan. Jadi itu ya untuk 7 elemen ya dalam elemen SMKP. Kemudian masih ada ya sedikit saya sampaikan tentang bagaimana pelaksanaan audit. Jadi audit itu ada beberapa tahapan ya. Mulai dari permulaan audit, kemudian melaksanakan dokumen dulu Pak. Setelah dokumen audit ke lapangan, yang merencanakan kemudian melaksanakan, dan pengesahan sampai dengan membuat laporan audit dan penyelesaian audit ya. Saya dengan tidak lanjut ini berdasarkan SNI di panduan audit sistem manajemen mutu. Untuk SMKP Minerba ini Pak, pembobotan nilainya berbeda ya dengan audit-audit yang lain. Jadi setiap sub elemen dan elemen itu berbeda ya. Itu ada guidance-nya khusus ya. Nanti kalau teman-teman training auditor internal itu dijelaskan. Karena setiap elemen penilaiannya juga berbeda ya. Bahkan bobot dalam setiap elemen berbeda. Contoh ya. Di sini dijelaskan ya, kebijakan bisa menyumbang 10%, Pak. Perencanaan 15%, organisasi 17%. Nah, implementasi paling tinggi, Pak. 35. Bicara dokumen ini, seabrek-abrek satu gudang, 5 almari tingkat. Ini hanya menyumbang 3%, Pak. Ya, mungkin dalam satu tahun ke perusahaan besar. Dokumen dan rekamannya luar biasa. Ya. Tinjauan manajemen 5%. Ya. Jadi memang pembobotannya berbeda-beda untuk setiap elemen. Kemudian penilaiannya juga berbeda, ya, karena ranknya dia 0 sampai 4 dan setiap sub elemen ini kriteria penilaiannya berbeda. Jadi teman-teman harus pakai panduannya itu. Ya, sedangkan audit-audit yang lain yang pernah kita ikuti dulu ya masih dalam SMKP 38 2014 itu nilainya ya 0, 1, 2. Ya, kalau sekarang 0, 1, 2, 3, 4 dan ini beda-beda definisinya untuk setiap elemen. Kalau dulu sama. Ya, 0 tidak ada, 1 dokumen, 2 dokumen dan implementasi. Kalau ini beda. Yang mana kalau saat ini penilaian itu lebih kepada keberhasilan ya dan konsistensi tentang operasional di lapangan. Jadi bukan pemenuhan dokumen, Pak. Berat yang SMKP sekarang ini ya. Kemudian ini contoh beberapa dasar hukum ya yang digunakan untuk pelaporan keselamatan pertambangan. Ada Permen SDM 11 2018 tentang bagaimana ketentuan umum dalam memberikan laporan dan sanksi bagi pelanggaran. Kemudian untuk Permen SDM tadi ya 1806 sudah kita bahas tentang format khusus, laporan khusus dan berkala. Kemudian laporan berkala ya. Jadi laporan berkala ini tentang keselamatan pertambangan minerba ini dilaporkan setiap bulan ya. Dan maksimal tanggal 5 di bulan berjalan, Pak, ya. Jadi kalau bulan Januari maksimal melaporkan tanggal 5 Februari. Bulan Februari maksimal melaporkan 5 Maret gitu, Pak ya. Kalau triwulan itu dia 3 bulanan ya. Dilaporkan paling lambat 30 setiap berakhirnya tiap triwulan. Jadi kalau nanti Januari, Februari, Maret ya terakhir Mei, Pak. Sebelum Mei sudah harus dilaporkan seperti itu. Untuk laporan audit internal ya SMKP sendiri ya
ini ada internal dan eksternal ya. Yang mana untuk audit internal ini ada format laporannya ya, mulai dari latar belakang ya, gambaran umum perusahaan ya, lingkup audit, kemudian pelaksana audit ya, dan tim auditornya, audite yang diaudit juga dimasukkan, laporan dan penilaian audit sampai dengan lampiran-lampiran ya. Dalam pasal 18 ayat 3 dijelaskan bahwa wajib melakukan audit internal ini 1 kali dalam 1 tahun. Untuk laporan khusus Pak, dilaporkan biasanya khusus itu khusus untuk terjadi awal kecelakaan misalnya Pak. Awal kecelakaan atau ada kejadian berbahaya ya. Itu mendapatkan laporan khusus, atau kejadian akibat penyakit tenaga kerja atau PHK ya. Ini dilaporkan 14 hari ya untuk audit eksternal ini ya. Jadi kalau laporan khusus nanti ada aturannya ya dalam 1806, tapi untuk audit eksternal ya SMKP Minerba ini dinyatakan selesai ya. Ini sudah harus dilaporkan. Jadi laporkan 14 hari kerja setelah audit eksternal SMKP Minerba dinyatakan selesai. Ya, ini ada laporan khusus misalnya. Ya. Kemudian laporan daripada eksternal audit itu sama ya dengan internal ya isinya, yang mana juga dijelaskan dalam hal kecelakaan, kejadian berbahaya ya. Ini wajib ya juga dilakukan pelaporan, selain itu dilakukan audit eksternal ya dalam penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan. Jadi audit eksternal itu oleh lembaga yang sudah ditunjuk oleh Kepdirjen ya di Indonesia yang sudah tersertifikasi ya, dalam hari ini kalau nggak salah itu Skovindo, Surveyor Indonesia. Nah itu ya untuk melakukan penerapan SMKP Minerba di setiap perusahaan. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk materi yang saya sampaikan ya. Nanti materinya saya akan kirimkan ke Mbak Muti. Jadi jika teman-teman pengen ya tidak perlu catat, tidak perlu foto, tidak perlu mau banyak tadi ya, silakan nanti bisa menghubungi PSK 3 UAD, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mbak Muti cara mendapatkannya seperti apa ya. Dan untuk materi ya itu yang sedikit saya sampaikan. Barangkali teman-teman ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya, atau ingin didiskusikan atau ingin menambahi, tentunya seputar dengan SMKP ya. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan di luar itu mungkin akan saya jawab, tapi bukan menjadi prioritas. Akan saya prioritaskan teman-teman yang berhubungan dengan SMKP dulu ya, seperti itu. Ya, kalau teman-teman mau bertanya tentang hal lain nanti silakan ya. Tadi sudah saya jelaskan, bisa WA saya pribadi Pak ya. Di nomor yang sudah saya punya, ada yang tanya juga ya. Nanti saya tulis ya nomornya di sini ya. Nah itu ya. Teman-teman jika ada hal yang ingin ditanyakan nanti bisa ke saya ke nomor ini. Nah sudah saya tulis. Oke, silakan teman-teman untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Boleh dengan langsung verbal atau menulis di fitur chat ya. Jika ada hal yang ditanyakan, kita persilakan. Baik, terima kasih pada Pak Wawan yang sudah menyampaikan materinya malam hari ini ya Pak. Mungkin buat teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat. Mungkin ini dari Kak Ahmad Andri dari awal sudah raise hand. Mungkin ada yang mau ditanyakan Kak, silahkan. Ini kayaknya dari awal sebelum mulai nih kayaknya tadi belum bilang. Iya Pak. Halo Kak Ahmad. Kepencet ini kayaknya. Dari awal sebelum mulai ini kayaknya Mas Ahmad tuh. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa bertanya, silahkan. Ini ya, mohon izin live admin. Oh, trainer sakit ya. Oh, nggak apa-apa ya. Sakit kepala batuk pilek ya, silahkan buat teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Semoga kita doakan lekas sembuh ya. Tuh minta WA sudah saya tulis ya. Ada yang minta WA ini sudah saya tulis di fitur chat. Nanti silakan jika ada pertanyaan ya. Oh, sorry kurang satu ini ya. Sorry kurang satu angka. Nah ini ya yang benar ya, 333 ya, kurang satu angka itu. Mungkin ada yang masih ngetik atau ada yang bingung ya atau sudah paham, malah justru senang ya karena ini juga teman-teman ini di wilayah timur sudah jam 11 malam ini ya, wilayah timur ya.
Ya, Mbak Lisa. baik. Baik, Pak. Mungkin dari Kak Hamdi, silahkan, Kak. Selamat malam. Ya, sama Pak Hamdi. Iya, Pak. Saya dari Morowali, Pak, mau tanya. Oke. Iya, Morowali. dari Nikel, Pak. Nikel di kebetulan sana kita atau Mas, Pak? bagaimana, Pak? Dari teman-teman tambang di nikel atau Mas di sana? Di nikel, Pak. Oh, Di nikel. Oke. Silakan Pak Hamdi. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya mau bertanya. Kemarin kan kami habis audit SMKP juga dengan nilai 75% begitu, Pak. Hasilnya mungkin perak atau perak ya, Pak ya, kalau 75%. Ya. Ya, nilainya 75%, temuannya cuma minor aja, Pak, begitu. Cuma yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara konsultasi dan partisipasi kerja bagi karyawan begitu, baik untuk dari kami dari K3 maupun di KO begitu, Pak. Oke, Untuk KO. untuk konsultasi ya, untuk konsultasi dan komunikasi dengan pekerja ya, itu ada di elemen 1 ya, yang mengenai kebijakan ya, temuannya di situ ya. Iya, Pak, di situ, Pak. Ya, oke. Jadi kalau di kami kemarin itu, Pak, cuma kalau mungkin kalau JSA atau IBPR sebenarnya kan pengawas, tapi kok kami yang di K3 itu malahan yang yang menyampaikan begitu. Sebenarnya kan yang menyampaikan itu dari pihak KO begitu, Pak. Bagaimana sih sebenarnya bagaimana sih sebenarnya, Pak, untuk membedakan mana sih tugas KO, mana sih tugas kami dari K3 begitu, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Amdi ya. Jadi sebenarnya ya untuk membedakannya ini sudah ada ya. Jadi tugas masing-masing. Nah, sebentar saya lihatkan lagi ya biar nanti sini ya. Antara KO dan K3 memang ya kata kuncinya kadang kita kalau di lapangan itu ya saya dengan teman-teman KO dan K3 dulu ya. Nah, ini terkadang oh ini KO, ini punya K3 ini. Nah, kadang begitu ya. Nah, apa saja? Iya, Nah, Pak, jadi betul. bidang hal ini ya. Untuk sebentar saya bukakan tadi ya, biar nanti kita lebih ada ininya, Pak. Nah, ini Pak, kita akan ulang lagi nih yang ini. Tentunya ya, sudah muncul ya Pak Amdi ya di layar? Iya, Pak. Oke, Iya. nah ini Sudah, Pak. bagian K3 dulu. Nah, bicara bagian K3 dan bagian KO, saya jelaskan tadi di awal. Pembedaannya adalah jika bagian K3 itu ada pada pekerjanya supaya aman dan selamat. Yang selamat berhubungan dengan pekerja. Sedangkan KO itu selama yang berhubungan dengan operasional. Nah, maka bisa dibedakan Pak objeknya. Jadi untuk bagian K3 ini pasti ya untuk yang dikumpulkan apa saja, yang dianalisis apa saja, yang dicatat apa. Ya. Jadi mungkin setiap kecelakaan, setiap kejadian ya, kemudian setiap penyakit akibat karena ini terjadi pada orangnya, pencegahan kecelakaan, pekerjanya. Termasuk data area dan kegiatan yang memerlukan pengawasan. Ya. Alat-alat deteksi serta alat pelindung dirinya ini pada pekerja. Nah, Bapak tadi tanya ya, Pak, termasuk ini yang memberikan pertemuan-pertemuan untuk konsultasi, diskusi-diskusi ini kepada siapa? Nah, ini penerangan ditunjukkan. Untuk penerangan ya tentang keselamatan ini bagian dari K3, Pak. Ya, pertemuan, ceramah, diskusi, ya, atau media lain misalnya. Bahkan Bapak membentuk tim penyelamat IRT Rescue, ya, menyusun strategi kecelakaan, melakukan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja ini ada di bagian K3. Sedangkan KO itu sama Pak, mengumpulkan, mengevaluasi, tapi dia lebih kepada peralatan, sarana, prasarana, dan instalasi. Ya, ini keselamatan operasional. Ya, jadi kalau Bapak dalam pengawas operasional, pengawas teknis, ya KO ini banyak bicara berasal dari pengawas teknis, Pak. Ya. Karena apa? Dia bicara tentang sarana, prasarana, peralatan tambang. Ya. Kemudian hasilnya Bapak ya servis ya mengamankan, merencanakan servis ya, mengamankan instalasi ini ada bukti hasilnya. Hasil servis, catatan servis segala macam.
Ya, termasuk ya pada saat menguji ya, menyelidiki sarana nilai atau tidak. Ya, komisioning nih Pak contohnya. Ya, betul Pak. Betul. Termasuk inspeksi ya, inspeksi bulanan dan 3 bulanan alat angkat itu termasuk dari KO Pak. Ya. Ya. Kemudian dalam bentuk SAP bisa ya Pak ya? Betul SAP ya, safety accountability itu betul ya. Kemudian teknis pertambangan yang kompeten. Tenaga teknis ini masuk di KO Pak. Ya. Kompeten itu siapa saja ya kan, tadi ada juru tadi ya. Termasuk jadwal memelihara sarana, ya prasarana, analisa data, memberikan rekomendasi. Jadi bedanya sebenarnya KO itu lebih kepada sarana, prasarana, instalasi dan alat tambang itu KO, selalu KO. Tapi kalau bidang pekerja, ya ini bedanya. Pekerja selalu bidang pekerja berhubungan dengan pekerja itu adalah bagian K3. Gitu Pak. Semoga menjawab Pak. Mungkin nanti juga dia di poin 3.4 Pak. Ada di sub elemen 3.4 tentang tugas dari bagian K3 dan KO. Ya. Bapak sebagai safety ya di situ Pak. Siap. Saya sebagai safety patrol Pak. Nah, oke. Berarti safety patrol lebih banyak mungkin tergantung ya, kalau kita safety itu fleksibel juga. Nanti kalau Bapak suatu saat patrol inspeksi ke alat ya Bapak menjadi bagian dari KO. Tapi kalau Bapak nanti lebih ke pekerja main permit, simpernya ya, kemudian kompetensi uji SIO-nya itu berarti ke K3-nya seperti itu Pak. Iya Pak. Ya kadang blundernya di situ Pak kami. Kadang sama blundernya di pengawasan begitu Pak. Ini kondisinya begini. Sebenarnya sudah jelas sekali di Kepmen 1827 ya. Begitu ya. Pak. Tugas dan tanggung jawab atau wewenang sebagai pengawas, tapi tetap kita sama-sama mengawal, sama-sama kita saling mengingatkan masalah keselamatan begitu Pak. Betul Pak Hamdi, betul, harus seperti itu Pak Hamdi, nggak bisa langsung ditekankan untuk bisa mulus ya berjalan seperti itu. Oke, saya rasa gitu Pak Hamdi ya. Kita gabung ke teman-teman yang lain yang untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Oke, sama-sama Pak Hamdi. Kemudian dari Pak Erwin Saputra, apakah laporan SMKP boleh dibuat oleh orang yang belum sertifikasi? Nah, Pak, laporan SMKP yang dimaksud di sini laporan audit ya, atau laporan K3 Pak? Ya, laporan K3 bulanan ada berkala khusus tadi ya, Pak Erwin ya. Jadi kalau yang dituju ya laporan audit itu syaratnya harus gini Pak. Audit internal itu dilakukan oleh orang yang sudah ya diberikan kompetensinya ya dengan sertifikat telah mengikuti audit internal. Ya, kalau eksternal itu khusus Pak. Ya, oleh lembaga PJ ya IUJP yang memang di bidang ditunjuk oleh Kepdidjan, dalam hal ini dia bentuknya PT besar Pak, Sukovindo Surveyor Indonesia, yang nanti ada pembina ya dari bidang SDM yang akan mendampingi pada saat audit eksternal. Ya. Jadi kalau ini pertanyaannya adalah audit internal SMKP dibuat oleh orang yang belum sertifikasi, kalau dibuat ya kalau dibuat boleh ya. Tetapi kalau yang mengaudit harus orang yang, kalau cuma membuatkan ya artinya seorang auditor nggak ada waktu Pak, diberikan suruh untuk membantu membuatkan, ya itu boleh Pak. Ya, dipandu karena mungkin orangnya mohon maaf sudah gagap teknologi, ya dia sudah sertifikasi sebagai auditor internal SMKP, kemudian meminta orang bagian administrasi untuk membantu itu nggak masalah. Tapi untuk dibuat secara ya melaporkan, mengaudit dan melaporkan itu tidak Pak. Ya memang harus setidaknya sudah bisa ya sudah pernah mengikuti audit internal SMKP, dan memang di situ di penjelasan ya yang disampaikan teman-teman Bapak di SDM adalah dibuktikan dengan sertifikat kompetensi tadi ya seperti itu. Kemudian dari Pak Apri ya, izin bertanya terkait perubahan administrasi atau teknis peralatan dan pekerjaan sistem pelaporan khususnya di pertambangan, level jabatan seperti apa saja yang harus mengetahui. Oh ini beda-beda Pak ya, jadi gini. Untuk terkait perubahan administrasi teknis peralatan ya, namanya change management ya. Nah, pelaporan khususnya ya, ini pelaporan khusus ya, sistem pelaporan khususnya di pertambangan, level jabatan seperti apa yang harus. Kalau semua pelaporan khusus harus dilaporkan tetap tingkat KTT Pak ya. Kemudian untuk penyampaiannya ini memang harus ke pihak-pihak yang terkait, biasanya ke bidang yang terkait Pak. Misalnya ya terkait administrasi kepegawaian ya, berarti kalau ini semua bidang Pak, karena semua punya pekerja
punya SDM. Terkait teknis maintenance, berarti mungkin pihak terkait engineering, divisi maintenance plan and building mungkin ya. Di bidang peralatan, di bidang sistem operasional ya mungkin teman-teman yang ada di bidang operasional ya. Tetapi untuk pelaporan khususnya kan oleh KTT kepada kayak tadi ya pelaporan khususnya. Tetapi untuk jabatan apa saja yang mengetahui biasanya ya yang terkait saja Pak, yang terhubung ya dengan perubahan yang ada tadi. Nah, karena beda-beda ya, bisnisnya juga berbeda, otomatis ya. Misalnya Bapak bisnis pengangkutan ya, bisnis pengangkutan terkait apa saja. Nah, dia tidak terkait maintenance Pak, dia tidak terkait dengan apa langsung bahan penggalian open pit di lapangan. Nah, dia hanya mengangkut. Nah, beda-beda setiap bisnis ya. Jadi Bapak harus sesuaikan dengan bidang bisnis perusahaan Bapak ya, Pak Aprianto. Kemudian Pak Aziz Rizat ya, apakah perusahaan pertambangan non inti mengelola labor supply? Oke. Wajib memiliki PJO Pak. Nah, ini gini. Syarat PJO itu adalah ya semua kontraktor ya yang masuk ya sebagai ya memiliki izinnya itu setingkatnya adalah izin usaha jasa pertambangan. Ya, jadi penjelasan dari PJO adalah orang tertinggi ya yang memimpin mengenai teknis ya dan pelaksanaan daripada perusahaan setingkat izin usaha jasa pertambangan. Kalau IJP wajib PJO Pak. Ya, tapi misalnya ya Bapak SKT surat keterangan terdaftar subkontraktornya ya itu bukan PJO. Biasanya lebih ke site manager. Ya, ada seperti itu. Tapi kalau yang setiap IUJP itu wajib PJO. Ya, tergantung dari Bapak kemana. Ya, kalau Bapak mengelola labor supply dari tingkat IUP, berarti Bapak harus IUJP. Tapi kalau Bapak mengelola labor supply dari IUJP, artinya subkontraktor, itu tidak wajib PJO, Pak. Karena Bapak di bawah IUJP. Tapi kalau di bawah IUP, Bapak harus wajib IUJP, maka harus punya PJO. Ya, gitu ya. Kemudian habis ya. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain yang mau bertanya, Oke, disilahkan. satu lagi ya, masih ada waktu sekitar 4 menit, satu lagi nanti untuk closing. Teman-teman jika masih ada ya, kalau tidak ada ya tidak kita paksakan juga. Ya Pak. Mungkin untuk teman-teman yang, ini Pak, jaringan tidak mendukung. Oke, jika tidak ada pertanyaan ya saya mau closing ya. Jadi gini, SMKP ini ya teman-teman ya, kalau teman-teman mau belajar tentang sistem manajemen keselamatan pertambangan seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa beradaptasi dengan mengadopsi Kepmen 1827 di lampiran 4 ya. Itu lengkap sekali ya. Dan dalam pelaksanaannya nanti teman-teman bisa belajar tentang Kepditjen 185 2019 di mana di situ ada petunjuk teknis pelaporan penilaian tentang SMKP. Kalau teman-teman yang mau audit ya, audit SMKP ya, tentang apa SMKP tadi ya, sebentar saya baca ini masih lupa menyampaikan apa. Nah, tentang SMKP tadi ya, jadi kita tetap baik perundangan, Pak. Karena di perundangan ini ya Bapak di SDM sudah menjelaskan detail ya. Pakai poin-poinnya Bapak bisa buka kan di 185 itu di situ jelas Pak. Poin-poin apa saja yang harus dipenuhi pada saat audit kriterianya. Ya. Itu jelas sekali. Penilaiannya mulai 0 itu seperti apa, 1 seperti apa, 2 seperti apa, 3 seperti apa, 4 seperti apa itu jelas. Ya. Jadi sangat-sangat sekali ya jelas di situ dijelaskannya. Ya. Teman-teman gimana ya? Buka ya. Saya juga untuk peraturan perundangan itu sekarang ya mudah, Pak. Kan difasilitasi. Ketik di Google, Mbak Google itu ya, PDF atau ketik di tentang Kepditjen, tentang Kepmen itu ada semua download, bahkan dengan mudah. Ya. Sudah bentuk PDF juga. Kita pelajari ya. Saya juga belajarnya ketika teman-teman memberikan asumsi, ya, Pak, kita bukan asumsi, kita berdasarkan peraturan yang sudah dijelaskan. Karena peraturan ini sekarang sudah data, ya, sudah pakai namanya petunjuk teknis ya. Bahkan dalam Kepditjen juga dijelaskan ya. Jadi itu ya teman-teman untuk materi yang saya sampaikan kesempatan malam hari ini. Oh, ada satu ya Pak. Rinding coba. Aduh, waktunya habis ya. Tolong dijelaskan lebih mendetail untuk posisi keselamatan operasional, jabatan atau departemen apa saja yang bertanggung jawab. Nah, untuk
keselamatan operasional Pak, contohnya kalau bicara departemen misalnya, departemen plan and maintenance Pak, itu jelas. Ya. Kemudian untuk bidang instalasi listrik segala macam ya, bidang-bidang perkakas, instalasi biasanya ada maintenance building, kan ada ya, setiap departemen beda ya Pak, setiap perusahaan namanya, tapi lebih kan, contoh, semua pengamanan peralatan tambang, mungkin masuknya di departemen maintenance khusus untuk alat, ada yang sarana itu masuk ke transportasi, GA, General Affairs juga bisa, ya kan? Ya. Kemudian ada juga yang masuk instalasi itu mungkin ke departemen electrical equipment, itu biasanya masuk ke building and maintenance, ada juga beda-beda Pak, setiap perusahaan namanya. Ya, intinya Bapak membedakannya dari sini. Sarana itu apa saja, prasarananya, ya, alat pertambangan dan instalasi. Nah, itu Pak, tahu lebih ke situ. Ya. Ya, nanti bisa karena setiap perusahaan beda-beda ya. Perusahaan besar ada yang digabung ya, divisinya ada yang berbeda. Jadi kalau departemennya mungkin namanya beda-beda, tapi Bapak bisa memetakan dari objeknya tadi. Mana yang punya sarana? Tanggung jawabnya di bawah mana? Itu berarti masuk KO. Mana yang prasarana? Mana yang instalasi? Mana yang peralatan tambang? Ya, itu seperti itu. Oke, saya rasa itu ya teman-teman. Terima kasih atas atensinya atau waktunya pada malam hari ini telah bergabung dengan kami untuk sharing knowledge tentang SMKP ya. Adapun manfaat apa yang sudah saya sampaikan bisa digunakan, jika tidak ya itu murni dari kekurangan saya sendiri. Dan saya akhiri, semoga kita bisa bertemu di lain waktu yang menggembirakan, dan silahkan jika ada hal yang ditanyakan bisa WA, japri ke saya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih, saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Muti, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Wawan yang sudah menyampaikan materinya pada malam hari ini ya Pak. Buat teman-teman juga terima kasih atas waktunya atas waktu dan partisipasinya dalam menyukseskan acara pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman yang ingin dan mau mengikuti training SMKP lebih dalam lagi bisa mengikuti di bulan depan. Baik, sebelum mengakhiri kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari PSK 3 UAD ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.